Baik, nama pemateri atau teman cerita kita pada pagi hari ini adalah Kak Ima Ekasari. Jadi, Kak Ima ini merupakan seseorang yang punya passion besar terkait perubahan sosial. Jadi dia melibatkan sumber daya manusia dan juga melibatkan alam di sekitarnya untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, untuk saat ini, baru-baru ini ya, Kak Ima ini barusan selesai menyelesaikan program pelatihan pekerja kesejahteraan sosial di Asia ke-36 di Jepang tahun 2020. Waduh, keren sekali ya teman-teman. Dan sekarang ini sedang bersemangat dan juga antusias membuat gerakan sosial yang dia juga menjadi foundernya, yaitu Sosiopus Indonesia. Baik, ada pun nih pengalaman-pengalaman profesionalnya Kak Ima ya. Yang pertama itu pernah ikut terlibat dalam Konsultan Nasional Pemuda atau di spesialis TVET Nasional Plan sebagai paruh waktu. Terus pernah juga terkait ikut dalam kasus pekerja yang berfokus pada isu perlindungan anak, Save the Children, di Sumba Barat, Nusa Timur Tenggara pada tahun 2016. Ada juga pernah ikut dalam partisipasi di Oxfam atau Darurat Internasional Oxfam yang menanggulangi terkait bencana tsunami, gempa, dan likuifaksi di Palu pada bulan Oktober hingga Februari sekitar tahun 2018 hingga 2019. Wow. Kalau yang untuk yang terbarunya nih, di sini Kak Ima Ekasari juga pernah ikut seminar kesejahteraan sosial Asia ke-7 di Jepang. Lalu ikut juga pariwisata berbasis masyarakat, pertukaran budaya di Filipina. Sepertinya Kak Ima udah sering banget ya jalan-jalan di luar negeri maupun dalam negeri ya Kak. Masya Allah. Yep, that's my passion. Jadi salah satu passionnya adalah jalan-jalan ke luar negeri dengan gratis. Berarti hebat banget nih Kak Iben, karena dari passionnya tadi dibilangnya social enthusiasm terkait pengen nih dunia sosial kita yang melibatkan manusia dan juga alam di sekitarnya untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Oke Kak, gimana nih Kak, udah siap nggak nih berbagi cerita buat kita semua nih terkait Gen Z Career Life Innovation Plan for Your Own Future? Yap, siap Kak? Insya Allah. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, nanti kalau mau bertanya boleh ya ditulis di room chat atau nanti raise hand setelah selesai kita nih berbagi cerita. Jadi nanti aku bakal buka sesi tanya jawab kok. Jadi tenang aja ya. Oke, buat Kak Iben atau Kak Ima Ekasari, waktu dan juga ruangan Zoom-nya saya persilakan buat Kakak. Silakan Kak. Oke, terima kasih ya Uli ya untuk kesempatannya. Pertama-tama saya mau berterima kasih juga sama seluruh panitia yang hadir menyiapkan acara ini dari kemarin-kemarin ya. Semoga acara ini bisa memberikan dampak yang positif bagi teman-teman yang mengikuti acara ini hingga akhir. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Dr. Farida Aryani selaku ketua dosen pembimbing ya anak-anak di sini. Ibu, terima kasih sudah juga ikut mempercayakan kesempatan pada hari ini kepada saya. Oke, salam kenal semuanya. Slow aja Besti ya, gitu ya. Nggak usah tegang-tegang amat karena kita bicarakan soal masa depan dan semua orang punya masa depan dan masa depan itu milik kita semua. So karena masa lalu nggak bisa diubah, ayo kita tentukan masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Oke, tadi ada kata-kata yang saya dari Ibu Farida juga sih, bahwa saya harapin teman-teman semua di sini ada sampai di akhir acara ya, karena kalau kata-kata Ibu Farida tadi bilangnya, nggak semua orang tuh dapat kesempatan yang sama kayak kita pada hari ini. Ada orang di luar sana yang pertama masih tidur, bermimpi dalam mimpinya, kemudian masih ada yang harus kerja, tapi kesempatan untuk kita sama-sama belajar di sesi ini adalah sesuatu yang apa ya, yang ya udah ditakdirkan, tapi kita harus manfaatkan dengan baik.
Oke, mungkin kita udah bisa ke share screen ya kali ya. Aulia bisa bantu atau host yang lain? Iya, oke Kak. Tunggu ya. Oke. Jadi teman-teman, atau saya panggil Besti aja ya. Jadi Besti kita di sini tuh ini bukan berarti saya lebih berpengalaman atau lebih tahu tentang masa depan teman-teman, enggak sama sekali. Tapi yang saya tahu adalah saya hanya akan menceritakan lebih banyak sebenarnya lebih ke pengalaman saya, dan kemarin tuh saya tuh ngambil langkah yang salah atau langkah yang tidak seharusnya saya ambil selama saya berkarir seperti apa sih. Nah, saya itu mulai berkarir sejak 2014, karir secara profesional ya. Jadi bukan meskipun sejak kuliah saya juga mungkin sama teman-teman yang lain di sini suka ikut-ikut volunteer, ikut organisasi, tapi proses masuk ke dalam organisasi dan berinteraksi dengan banyak orang itu adalah proses sebenarnya menemukan kita itu siapa sih gitu. Kita kadang-kadang nanya ke diri kita kan, siapa sih, saya mau jadi apa sih, mau ngapain sih gitu. Karena kita terlalu banyak mengkhawatirkan masa depan, dan sekarang sepertinya tapi mungkin memang hal seperti itu, tahapan seperti itu memang tetap harus dilalui sih. Jadi saya nggak bisa bilang sama teman-teman, nggak usah khawatir masa depan, enggak. You have to worry sebenarnya. Kalau di saya, kenapa kalau kita semakin worry, tapi bukan worry yang keterlaluan juga ya. Jadi maksudnya worry-nya adalah sebatas, oke, worry karena memang ada yang harus dipersiapkan untuk ke sana. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat di judul kegiatan hari ini ya, inovasi apa ya, rencana yang lebih inovatif untuk anak-anak Gen Z terkait dengan career plan-nya seperti apa. Kalau di screen saya kasih judul Youth Win the Future. Kenapa Win the Future? Karena ya itu tadi, kembali lagi, karena kita semua masih punya masa depan dan nggak pernah ada yang tahu masa depan seperti apa yang akan kita punya. Ada memang hal-hal yang ada di luar kontrol kita, tapi ada hal yang ada di dalam batas kontrol kita. Yang di batas kontrol kita itu yang harus kita maksimalkan. Oke, next. Jadi di slide saya itu nggak akan banyak terlalu banyak redaksi macam-macam, enggak. Saya sebenarnya lebih pengen teman-teman banyak berinteraksi dengan saya, even during ini ya, diskusi pada hari ini. Kenapa sih setengahnya ini kegiatannya ada bahasa Inggris, karena saya tahu anak-anak sekarang sudah sangat familiar dengan bahasa Inggris, beda sama zaman saya dulu. Tapi bukan berarti saya sangat tua, enggak. Tapi maksudnya adalah interaksi kita dengan bahasa Inggris udah sangat jadi daily life banget lah ya. Jadi sebagiannya bahasa Inggris, sebagian bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Jadi kita bilingual, guys. Oke, ini preparing today's youth for tomorrow's world. Artinya adalah setiap negara yang menyiapkan anak mudanya itu adalah negara yang menyiapkan masa depan untuk bangsanya sebenarnya. Jadi kenapa sih kita harus menyiapkan anak muda yang tangguh, yang cerdas, yang kreatif, yang inovatif? Oke, kita balik lagi ke Cina ya. Saya senang sekali sebenarnya bahas sejarah, tapi perubahan yang ada di negara di Cina sekarang itu adalah perubahan yang terjadi karena ada di tahun 90-an itu ada generasi anak-anak muda di situ yang bergerak secara masif untuk melakukan perubahan terhadap negerinya, sampai hasil yang dia dapat adalah hasil yang kita lihat hari ini. Bagaimana masifnya Cina, negara itu bergerak. Kita ngelihat di mana-mana barang, di mana-mana made in China, and one day I wish ya kita punya generasi yang juga seperti itu, dan harapannya sebenarnya ada di generasi alpha yang sekarang, dan yang dibimbing oleh generasi Z yang sekarang ini. Seperti itu. Jadi kenapa harus menyiapkan masa depan untuk anak muda adalah poinnya adalah bukan hanya untuk kembali kepada diri kita, karena impact yang akan kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita itu akan sangat berpengaruh pada anak-anak muda yang berkualitas. Jadi teruslah, yang saya harus bilang ya, teruslah berdampak, memberikan dampak bagi orang lain, supaya apa yang kita lakukan tuh, kalau di saya tuh lebih ke berkahnya sebenarnya. Jadi kayak the more you give, the more you get. Itu prinsip life saya sebenarnya. Jadi semakin saya banyak memberikan ke orang, semakin banyak yang akan saya terima. Dan itu saya benar-benar selalu praktekkan, dan it happens a lot sama saya. Okay? So maybe next slide.
Oke, kita dari dulu sering dengar practice makes perfect, which is sebenarnya kita juga sudah mulai sadar sekarang bahwa it's not about the perfect one, tapi ini tentang bagaimana kita berprogres pada setiap praktek-praktek yang kita lakukan. Kita praktek bahasa Inggris, kita praktek apa ya yang sekarang ya, programming, kita ngedesain, kita praktek public speaking, tapi di setiap masa, bahkan saya bertemu pada hari ini dengan teman-teman itu, saya masih sesering-seringnya saya melakukan public speaking di depan banyak orang, saya juga masih sering kok, ya Allah bantuin ya. Karena kita tahu kita tuh nggak pernah sempurna. Jadi tapi paling tidak kita lebih baik dari diri kita dari yang kemarin. Itu sih yang paling penting. Jadi goals kita terhadap diri kita sendiri, that I have to be better than me yesterday gitu. Jadi tapi untuk menciptakan sesuatu bagaimana hasil dari praktek-praktek yang kita lakukan terhadap diri kita untuk memberikan progres yang baik itu, yaitu adalah terorganisir, atau kalau bahasa kerennya itu adalah konsistensi sebenarnya. Jadi kalau kita bisa organize diri kita well, kita bisa konsisten dalam menyiapkan kebutuhan terhadap diri kita untuk masa depan kita, ini one step closer sih sama masa depan yang lebih baik kalau saya bilang. Karena kadang-kadang apalagi sekarang ya, tidak ditutupin apa istilahnya, kenyataan bahwa banyak sekali media untuk rebahan. Sangat banyak media untuk mengajak kita rebahan, mulai dari gaming, mulai dari saya nggak tahu sih kalau gaming karena saya bukan gamers, tapi maksud saya paling tidak kalau mau jadi gamers yang berduit lah gitu. Jadi jangan sampai jadi main gamers tapi kita yang ngabisin banyak duit. Make sure kalau kita mau jadi gamers, kita yang ngehasilin dari games itu. Kemudian Netflix, kemudian ada Hotstar juga, ada banyak hal lah. Apalagi kalau udah scrolling Instagram tuh udah ngereels tuh udah there's a lot of time yang wasted banget kan. Jadi yang saya harapin sama teman-teman semua adalah organizing well, seperti apa kalian akan membangun masa depan teman-teman di kemudian hari. Kemudian menyiapkan self profiling ini tuh paling penting. Jadi ini pengalaman saya. Dulu waktu saya kuliah, saya tuh udah tahu saya mau kerjanya di mana. Saya udah nge-state beberapa organisasi yang saya udah kejar ke oke, nanti setelah saya kuliah saya bakalan ngejar nih organisasi-organisasi ini. Jadi yang tadi diceritakan sama Aulia itu terkait CV saya, betul, itu semua adalah list-list yang pernah masuk dalam list-list karir development saya yang sudah saya tentuin sebenarnya, dan saya dapetin semua, alhamdulillah. Bahkan list yang paling pengalaman pekerjaan pertama saya itu adalah list terakhir saya, dan itu Allah ngasihnya di pekerjaan pertama saya. Jadi waktu itu saya berharap saya mau banget terlibat dalam beberapa program-program yang dibawain oleh UN. Tapi memang Allah tuh maha baik ya. Jadi ketika itu terjadi, saya dapat kesempatan ke Papua. Waktu itu saya tinggal di Papua selama setahun. Nah, ketika setahun di Papua itu saya under project-nya UNICEF. Waktu itu emang untuk anak-anak Papua. Tapi itu adalah program terakhir yang saya sebenarnya sediakan untuk diri saya dalam rentan waktu 5 tahun selama pengembangan karir saya. Jadi self profiling. Nah, karena saya udah ada list nih, udah mau masuk organisasi A, B, C, D-nya. Yang saya lakukan pada saat itu adalah apa yang mereka inginkan. Kalau saya masuk ke situ, mereka butuh orang yang seperti apa ya. Nah, di masa kuliah itu semua saya atur sedemikian rupa. Jadi kayak dia butuh orang yang punya pengalaman volunteering yang banyak, karena mereka pengen orang-orang yang punya basic di beberapa program yang berbasis masyarakat. Itu saya ikutin. Kemudian baik itu seperti volunteer, baik itu part time, apapun itu saya ikutin selama ada kesempatan dan cocok dengan waktu saya pasti ambil. Jadi saya sangat pantang tuh melepaskan peluang, apalagi yang tempat di mana saya bisa belajar ya. Jadi it's not always about money, but it's about kamu bisa berprogres nggak di sana, berproses nggak di sana. Ada nggak sesuatu yang kita dapetin, karena jadi mindsetnya dulu yang mesti diubah sebenarnya. Itu hal seperti ini juga sering saya temuin di teman-teman saya. Oke, kita flashback sedikit waktu saya masih SMA. Banyak banget, dulu kan belum ada webinar ya, jadi dulu kita sering ikut seminar-seminar di luar ini. Pernah teman saya nyeletuk, nggak ada makanannya, gitu kan.
nggak ada snacknya lah. Tapi saya bilang waktu itu, but you get more daripada hanya sekedar snack gitu. Dan maksud saya adalah saya harap teman-teman bisa juga seperti itu gitu. Artinya tidak berharap lebih, tapi lebih berharap oh ilmunya dulu nih ilmunya. Kalau ilmu kalian dapat, kualitas kalian cocok, tenang aja, duit datang. Kalian bakal nolak-nolak, aduh nggak bisa, beneran deh. Itu proses menyiapkan self profiling ya, siapin dari sekarang sebisa mungkin. Kemudian proses membangun jaringan. Dulu ini yang saya sadarin baru sekarang sebenarnya karena saya juga tidak pernah total di sini. Waktu zaman kuliah saya pernah bilang sama mama, "Mah, saya mau kerja sambil kuliah." Mama bilang, "Beresin kuliah kamu, gak usah mikirin kerjaan gitu." Karena menurut saya kayaknya uang jajan kurang deh kayak gitu kan. Tapi mama bilang kayak gitu. Dan akhirnya ternyata itu working di aku gitu ya. Maksudnya kenapa working? Karena akhirnya ketika saya sibuk di perkuliahan, saya sibuk juga tuh membangun jaringan. Nggak hanya cuma di kalau di kerjaan kan jaringan kita banyak, tapi akan berbeda dengan jaringan yang kita bangun memang untuk ngedevelop diri kita sebagai seorang personal yang lebih baik gitu. Jadi jaringannya kita di mana-mana itu akan memudahkan kita dapat kerjaan, dan tidak hanya kerjaan, kalian tuh bakalan mudah banget untuk mengakses hal-hal di masa depan kayak aduh teman gue ada yang kerja di bank misalnya, teman saya ada yang kerja di BUMN apa misalnya, karena jaringan kalian akan banyak terbantu dengan informasi-informasi baru yang informasi-informasi itu bisa membantu kalian untuk nge-spread lagi ke orang lain. Jadi kayak prosesnya adalah jaringan itu untuk jaringan yang lebih banyak lagi gitu. Nah, nextnya adalah di goals. Goals ini paling penting ya teman-teman. Kadang-kadang saya selalu bilang sih ini bukan hanya soal apa ya plan, tapi ini tentang goals. Jadi kalau saya suka nge-listing tuh, saya punya goalsnya tuh, oke, tahun ini saya harus duit saya sudah harus sekian gitu misalnya kayak gitu. Nah, kalau udah tahu goalsnya, kita tuh akan lebih mudah untuk ngebuat apa sih yang harus saya lakukan untuk mencapai goal saya itu. Seperti itu. Jadi make sure kalian teman-teman punya goals, karena goals itu yang akan buat teman-teman tahu arah perjalanan kalian tuh akan seperti apa. Itu akan membuat kalian tahu jaringan seperti apa yang kalian harus bentuk, profil seperti apa yang harus kalian bentuk juga sama diri kalian, yang akhirnya akan membantu kalian untuk mengorganizing masing-masing planning itu untuk mencapai goals-nya satu-satu gitu. Kemudian yang terakhir yang menurut saya paling penting adalah be aware. Please ya anak muda Gen Z, be aware. Be aware maksud saya adalah peka. Peka dong, peka please. Kenapa saya bilang harus peka? Gini loh. Yang pertama adalah kadang-kadang kita tuh mengabaikan hal-hal yang di luar dari kita. Tahu nggak? Karena si foundernya Gojek, siapa ya foundernya Gojek ya, Nadiem Makarim ya, Pak Nadiem, karena dia peka dengan isu yang ada, dia bisa jadi founder dengan yang sangat dipakai lah ya di Indonesia. Siapa sih yang nggak tahu Gojek? Siapa lagi namanya, si Mark Zuckerberg ini, foundernya Facebook, karena dia peka, orang butuh sosial media, orang butuh bersosialisasi lebih dari hanya sekedar berinteraksi, tapi we need more something yang bisa nge-connecting kita sama orang yang bahkan mungkin yang kita nggak kenal jauh di sana. Kepekaan itu yang ada di para founder ini yang akhirnya membuat mereka bisa menciptakan sesuatu yang sebenarnya udah ada, tapi dikembangin lagi gitu. Jadi ciptakan apa ya, kalau saya bisa bilang perkuat sensitivitas sosial gitu. Kenapa? Bukan karena saya bergerak di bidang sosial, tapi ini sangat penting untuk membangun jaringan, untuk membangun profiling kita. Dan kalau kita peka terhadap diri kita, dan kita peka terhadap hal-hal yang ada di lingkungan kita, ada banyak hal yang akan terjadi gitu. Karena apa? Itu kepekaan itu adalah bagian dari seseorang yang punya self-awareness terhadap isu-isu yang ada di sekitarnya, yang kemudian dia ingin untuk selesaikan. Jadi typical problem solver itu adalah orang-orang yang peka terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Seperti itu. Oke, next slide. Nah, tapi kadang-kadang kita tuh ya, gimana sih caranya nggak ngerti gitu. Ada nggak sih teman-teman yang di sini yang masih nggak ngerti gitu, kayak, iya saya tahu kak, saya harus organizing myself, saya tahu kak, saya harus profiling, saya tahu kak, saya harus apa namanya
itu tadi be aware sama banyak hal, tapi aku nggak tahu gimana cara ngebudainnya. Saya harus bilang understand yourself better. Saya tahu ini nggak mudah. Sometimes we get lost ya. Kita ngerasa kayak tersesat. Aduh, aku tuh maunya apa ya? Kenapa nggak jelas gitu loh? Saya senangnya apa? Saya senang nonton Instagram, tapi senang juga nge-TikTok, tapi senang juga apa ya, ngegibahin orang nggak ya. Jadi kayak masih understand yourself better tuh percaya bahwa setiap manusia tuh unik dan setiap manusia itu punya kekuatannya sendiri. So you have to know apa sih kekuatan kamu. Saya selalu dulu tuh masa ketika influencer belum ada, motivasi saya itu selalu saya dapatkan dari Pak Mario Teguh. Jadi setiap Jumat malam kalau saya nggak salah waktu itu selalu dengerin beliau ngomong di TV gitu ya. Pokoknya itu udah di set jam 8 sampai jam 9 malam nggak boleh diganggu. Saya hanya mau dengar pepatah dari Pak Mario Teguh untuk saya tahu apa sih yang harus saya lakukan nextnya. Karena sangat motivasi ya. Sampai sekarang dia masih menjadi figur yang ini buat saya, terlepas dari apa masalah-masalahnya di media sosial, tapi dia menjadi bagian dari perjalanan hidup saya pada saat itu. Nah, ada kata-kata Pak Mario yang bikin hati saya itu sempat berdesir gitu ketika saya bingung waktu SMA. Akan baik-baik saja kah masa depan saya? Tapi akan sesuai nggak sih saya sama path yang saya bangun gitu, sama perjalanan ini udah jalani yang saya mau akan sesuai nggak ya? Tapi ada Pak Mario tuh bilang kayak gini, kalau kamu diberi keinginan untuk punya passion ya, passionate terhadap sesuatu, Tuhan tuh nggak mungkin memberikan sekalian kita daya dan upaya untuk mencapai apa yang kita mau. Itu menurut saya quotes yang paling keren dari beliau, karena betul kalau Allah ngasih kita keinginan besar untuk ngelakuin, saya kayaknya mau jadi artis deh, pasti Allah ngasih sekalian dengan ininya apanya ya, entah itu dari karakternya kita yang memang bisa jadi artis, atau Tuhan tuh pasti ngasih kita kemampuan untuk mencapai itu gitu. Jadi just remember that kalau kalian teman-teman udah punya keinginan, kalian tutup mata kayak kalian membayangkan 5 tahun ke depan saya mau jadi ini, saya mau jadi diplomat, saya mau jadi psikolog, pokoknya termasyhur yang selalu namanya ada di mana-mana. Imagine yourself gitu, 5 years gitu. Apa yang akan kalian, seperti apa kalian akan dilihat, dikenali gitu. Pasti kalian akan tahu apa yang akan kalian lakukan untuk mencapai titik itu. So understand yourself better. Ini pertanyaan kalau teman-teman mau tanyain di sesi sebentar, please ask me more about this, karena saya tahu kadang ini sangat bias ya. Karena kita benar-benar kebingungan kadang-kadang mengenali diri kita sendiri gitu. Dan tapi proses mengenali diri sendiri kita tuh nggak ada yang instan, nggak ada yang instan. Semua proses yang harus dilakukan melalui skill, interaksi. Semakin banyak kita berinteraksi sama orang lain, semakin kita tahu, oh kayaknya gue nggak cocok deh sama orang yang kayak gini nih. Saya nggak cocok sama si bapak ini nih dalam proses bekerja. Jadi semakin kita banyak berinteraksi, sebenarnya itu adalah proses di mana kita semakin banyak tahu siapa kita. Kita maunya di treat seperti apa, kita maunya punya apa gitu. Itu kita akan lebih tahu itu. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut soal ini. Next slide please. Grit. Teman-teman ada yang pernah dengar grit nggak? Soal grit nih. Kalau saya sendiri belum, Kak. Oke. This is, ini anak psikologi beneran nggak pernah dengar grit nih. Gak apa-apa. Jadi, sharing-sharing kan. Ini tuh Angela Duckworth, kalau saya nggak salah namanya Angela. Nama belakangnya saya agak lupa, Duckworth kalau nggak salah. Teman-teman bisa cari tahu, apalagi anak-anak psikologi ini tuh penting banget, karena grit ini adalah sesuatu yang bahkan lebih dari sekadar passion. Ngerti nggak sih? Jadi kayak kita kan selalu kayak, ayo lakukan apa passionmu. It's not easy dude to do something with passion, because apa ya, kita sendiri nggak ngerti kita tuh maunya apa, terus tiba-tiba orang bicara passion gitu. Passion itu adalah sesuatu yang sangat kompleks menurut saya, karena emang kita harus sadarin nggak semua orang punya passion. Nah, setelah passion ada lagi grit. Aduh, grit apalagi ini grit gitu ya. Nah, grit ini adalah sesuatu yang lebih dari passion, tapi sesuatu yang sepertinya tuh muncul dari kita secara natural gitu loh. Jadi saya nggak akan terlalu banyak bahas di sini.
karena saya bisa insecure sendiri ya sama teman-teman yang anak psikolog di sini ngebahasin hal-hal yang berbau psikolog. Jadi tapi saya sarankan kalau teman-teman punya problem yang di passion atau belum terlalu mengenal diri sendiri, ini adalah salah satu. Ini nggak endorse tapi saya sangat sarankan coba dibaca bukunya. Ada di Gramedia, ada di Shopee juga, ada di mana, udah ada di mana-mana, dan udah ada translatan dalam bahasa Indonesia. Terus kemarin ya udah ada translatan bahasa Indonesianya sih. Jadi saran saya coba dibaca ini kalau teman-teman agak-agak sulit untuk mengenalin diri sendiri melalui passion. Terus pertanyaannya, am I even have a passion? Emang gue punya passion ya? Apa ya? Oke, kita next slide-nya. Ini, passion itu seperti apa sih? Nah, kalau teman-teman bingung, pernah bingung nih, saya nggak punya passion. Iya, mungkin belum punya, karena belum sampai di situ. Teman-teman harus paham bahwa passion itu ada, karena ada gabungan antara experience, pengalaman, dan kemudian kemampuan kita. Tanpa dua ini, passion kita itu hanya akan ada di bawah, di dasar hati kita. Kayak misalnya saya senang sih dengar musik, tapi apa iya? Oh, thank you. Siapa nih Aulia? Thank you Aulia. Namanya ya Angela Duckworth. Dia punya lab psikolog kalau saya nggak salah di Amerika, terkait terkait hal-hal yang berbau psikologi lah. Itu keren banget beliau. Nah, di YouTube juga boleh dinonton kalau kalau mau. Ada di TED Talk juga ada. Nah, kembali lagi ke passion ya. Nah, teman-teman kalau yang bingung, kenapa saya belum nemu passion saya di usia yang segini? Teman-teman mungkin di sekarang usia belasan tuh, 19, 20, 21, 22 kan ya. Karena emang belum aja. So, don't be hurry. Nggak usah buru-buru, nikmati prosesnya. Please, nikmati proses untuk mencapai passion itu. Karena akan ada masa di usia-usia tertentu, dan ini orang berbeda-beda ya. Ada yang baru 30 tahun baru nemuin passionnya. Itu kenapa sih Bapak KFC baru menemukan dia mau ngapain di usia dia yang kalau nggak salah 68 atau 78 tahunnya. Karena emang itu tuh gabungan antara experience dan skill, barulah bisa terjadi passion itu. Memang mungkin ada kebutuhan kita terhadap, saya suka musik deh, dengar musik, tapi apa iya itu benar-benar passion saya? Atau saya sebenarnya hanya pengen mendengarkan musik, saya hanya senang mendengarkan musik karena itu contoh ya. Gitu. Jadi maksud saya teman-teman jangan buru-buru, pelajarin. Kalau saya bisa bilang, teman-teman itu kan masih seperti mangkuk yang gede ya, emang udah ada isinya, tapi perlu diisi lagi lebih banyak. Nanti kalau teman-teman udah ngisi lebih banyak dengan sesuatu, dengan ilmu terus pembelajaran, kalian akan menyisikan sendiri kok. Kayaknya saya nggak butuh bagian ini deh, saya butuh bagian ini karena saya mau jadi dosen nanti. Kalau saya mau jadi dosen berarti saya udah harus pinter tuh nulis, karena saya kan mau buat jurnal saya nanti akan dibaca sama orang-orang banyak. Itu untuk kredit saya juga nanti, misalnya kayak gitu. Itu tuh proses mencapai profile gitu, kita tuh kita tahu, jadinya kita tahu kita harus mencapai apa dulu. Berarti ada proses pembelajaran, nanti akan jadi passion. Lama-lama pasti akan jadi passion karena kalian tahu, gue taunya itu dan gue punya pengalaman di situ. Kalau lu tahu pengalaman lu ada di situ, berarti kemampuan kalian akan terus berkembang di situ, pasti akan terus berkembang. Taruhlah teman-teman adalah jurusan psikolog. Di awal-awal kan orang pikir ya, anak psikolog tuh peramal ya nggak sih? Tolong lihat saya gitu, baik-baik gitu. Ya nggak, teman-teman yang jurusan psikolog di sini suka dimintain gitu ya sama orang-orang, takut dibaca lah dirinya, takut dibaca pikirannya, padahal kan nggak seperti itu ya. Itu tuh butuh proses, butuh pengalaman. Setiap kasus yang teman-teman psikolog juga tangani adalah kasus-kasus yang berbeda. Jadi untuk akhirnya menyadari bahwa oh iya, jurusan ini benar-benar passion saya loh. Membaca orang tuh ya bukan membaca orang secara ini ya, tapi maksud saya mencoba memahami orang melalui ilmu psikolog itu ternyata yang benar-benar passion saya gitu, karena saya bisa ngebantuin banyak orang, saya jadi bisa menjadi good listener buat mereka, saya bisa memahami masalahnya tanpa ngejudge mereka, itu kan seperti itu. Jadi don't be hurry, bestie, nggak usah buru-buru, pelan-pelan aja, tapi jangan berhenti. Kalaupun kalian pengen jeda, make sure kalian jeda tapi tetap akan berjalan. Jadi pelan-pelan aja. Kalau saran saya sebagai pembicara pada hari ini. Oke, next slide.
Oke, ini sebenarnya saya mau lebih banyak diskusi sih. Kita coba manfaatkan chat yang ada di ini ya, di room ya, di Zoom ya. Teman-teman, menurut teman-teman di antara semua masalah kita kayak kita mikirin planning kita untuk kerja di masa depan seperti apa dan bagaimana tuh apa sih masalah yang paling teman-teman suka hadepin atau khawatirkan atau ya lebih kekhawatirin kali ya karena sekarang kan udah ini ya overthinking gitu ya tiba-tiba mau healing sepertinya dulu tuh healing cuma anak psikolog kayaknya yang tahu ya sekarang udah membabi bu takut salah arah oke takut Oh iya salah arah Kak, sebelumnya kita iya bukan psikolog, bimbingan dan konseling lebih tepatnya. oh Tapi bimbingan dan iya sih, konseling tapi bagian dari berhubungan anak juga. ini ya anak majornya ya. Bimbingan dan konseling prodi kita, tapi memang nggak jauh juga dari psikolog. Kita juga belajar tentang itu. Oh ya oke that's great thank you oke guys takut salah arah ini pertanyaan paling sering muncul ketika saya juga biasa diundang jadi narasumber. Kak, pernah saya ditanya kayak gini, Kak gimana sih caranya nggak salah dalam bahasa Inggris? Saya bilang kesalahan kalian adalah menghindari kesalahan. Karena nggak mungkin nggak salah. Please, berani salah itu adalah justru adalah kebaikan bagi orang-orang yang layak untuk menjadi benar gitu. Karena kalian nggak mungkin bisa kasih saran orang lain itu salah itu benar kalau kalian sendiri nggak pernah salah. Justru karena kita pernah belajar dari kesalahan, maksudnya merasa takut itu wajar sih. Tapi take the risk karena kita tuh nggak akan pernah tahu pelajaran apa yang paling penting apa titik di bagian mana yang paling penting di hidup kita dan itu harus titik yang paling salah untuk membuat kita paham bahwa oke, gue salah hari ini, berarti gue besok ngelakuin hal ini, hal yang sama, saya sudah benar. Itu intinya. Jadi jangan takut salah. Semakin banyak salah, semakin cepat kita untuk menjadi benar. Itu intinya. Terlalu overthinking sehingga menimbulkan pesimis. Oke, itu wajar. Karena takut salah itu kadang kayak gini. Saya sebenarnya masih mau bahas itu di belakang, tapi saya ini loh. Anak muda itu punya privilege. Kalian itu salah itu wajar. Ini ya privilege untuk anak muda ya. Privilege itu kita apa ya privilege itu ya? Ya teman-teman tahu lah privilege ya. Anak muda itu kalau salah nggak akan ada yang disalah-salahin. Beneran deh. Bener. Kalau teman-teman salah di usia muda, kalian tidak akan disalahkan karena salah di usia muda itu adalah tempatnya. Yang salah itu kalau coba bayangin ya. Kalau kita usia 40-50 tahun terus tiba-tiba kita ngelakuin kesalahan apa yang dibilangin orang-orang sama kita? Kekanak-kanakan ya kayak anak-anak nggak pernah belajar. Seperti itu kan. Kadang-kadang kita tuh diiniin nggak tahu ya mungkin Ibu Farida mungkin pernah experience juga sama seperti itu kalau maksud saya menjadi muda itu tempatnya salah. Jadi banyak-banyaklah melakukan kesalahan supaya kalian banyak belajar intinya. Jadi kayak bukan sengaja untuk disalahin ya udahlah nggak apa-apa salah. Enggak, tapi maksudnya ngecobain maksimal. Tapi kalau ternyata langkah yang saya ambil itu salah, ya udah berarti saya belajar, nggak salah kok. Saya cuma lagi belajar. Oke, punya goals tapi bingung harus mulai dari mana, Kak? Ini tadi udah saya sempat bahas. Goals itu penting. Nah, kalau udah tahu goalsnya itu tadi kalian udah bisa tuh narik apa ya narik garis kalau saya mau jadi tiktokers misalnya atau jadi youtubers oke, saya harus ngelakuin punya konten, saya harus tahu tren saat ini apa, saya harus tahu analisis data bagaimana kapan sih waktu-waktu yang tepat untuk nge-upload konten-konten saya seperti itu. Jadi goals-nya itu penting tapi it's not just about goals, about how you achieve your goals sebenarnya. Jadi bikin perjalanannya. Jadi kayak you have to make your own path gitu ya, bikin jalanan sendiri untuk menuju goals yang kita harapin. Itu sih. Sambil kita tunggu sebentar tanya jawabnya terkait masalah masa depan ini. Ada nggak sih selain itu teman-teman kira-kira kalau udah di dunia kerja apa yang paling dikhawatirin? Ini sambil dipikirin kita bisa bahas di proses diskusi aja ya. Oke, next. Oke. Ini kayaknya yang terakhir sebelum terakhir ya. Oke. Pertanyaannya adalah
am I supposed to do? Aku seharusnya ngapain ya? Apa yang seharusnya saya lakukan? Jawabannya ada di belakangnya si Mbak Mas Bir kayaknya nih ya. Use what you have. Kadang-kadang kita tuh suka ngeyel. Saya cuma bilang gini sama anak muda. Iya, saya sih mau bahasa Inggris tapi nggak bisa gitu. Pertanyaannya adalah tidak bisanya di mana dan kenapa. Ini pertanyaan yang menurut saya sudah ada jawabannya. Teman-teman, kita semua punya smartphone. Itu artinya dunia ada dalam genggaman. Apa sih yang tidak bisa kita tahu sekarang melalui smartphone? Dari yang baik sampai yang nggak baik ada semua di smartphone kita. Jadi maksimalkan apa yang teman-teman punya. Kita punya 2 kaki, 2 tangan, kita we're normal enough gitu ya. Kita punya pemikiran yang bagus, kita disekolahin, kita punya laptop untuk nge-browsing, ikut course sana sini gitu. Stanford banyak banget course training gratisnya, Oxford juga seperti itu. Saya pengen punya cita-cita S2 saya harus di luar negeri gitu, tapi bingung Kak mau ngapain. Nggak apa-apa, yang paling pertama yang harus kalian lakukan adalah use what you have. Itu aja. Pakai apa yang kalian punya. Jadi nggak usah bilang cari sesuatu yang nggak ada di diri kalian. Pakai itu dulu deh, maksimalin. Udah maksimal belum penggunaan handphone kita? Selain dari semua medsos ya. Saya pernah beberapa kali ketika sangat-sangat merasa sedikit stres atau overthinking juga, yang saya lakukan adalah nge-ban my sosial media. Karena ternyata memang agak berpengaruh tuh sosial media di kita di masalah waktu, manajemen waktu kita. Karena gini, saya akhirnya belajar bahwa kita suka dengar ya, ini orang nggak bisa manage waktu. Indeed, kita nggak pernah bisa manage waktu. Kenapa? Karena waktu itu udah 24 jam. Apanya yang mau kita manage? Nggak bisa, kita nggak akan pernah bisa manage waktu karena udah Allah setting 24 jam itu untuk kita. Yang bisa kita manage adalah energi kita untuk dialokasikan ke waktu-waktu yang mana. Oke, di pagi hari saya bangun setelah sholat subuh, yang saya lakukan adalah baca 1-2 jam paling lama, misalnya 2 jam lah lama. Ini untuk ngembangin diriku. Kadang-kadang gini, tapi kalau saya sudah baca, saya lupa, enggak apa-apa. Itu akan muncul pada waktu yang tepat. Ketika kalian dipanggil jadi pembicara, kosakata kalian akan banyak bertebaran di kepala kalian. Seperti itu. Jadi, sometimes experience kita itu dilupain, tapi dia muncul di waktu-waktu tertentu. Dan itu saving, karena memori kita itu kan, memori di kepala kita itu kan saving lah. Maksudnya, dia saving experience kita, perilaku kita, informasi yang kita terima melalui telinga dan mata gitu. Jadi, bahkan melalui sentuhan juga itu semua bentuk informasi yang diterima oleh tubuh kita. Jadi it's fine. Jadi use what you have. Kita punya mata, kita punya waktu, gunakan energi yang kita punya selama 24 jam ini di tempat-tempat yang baik. Sebelum kita bisa menemukan find your big why gitu. Kadang-kadang kalau saya nggak mau lakuin sesuatu, pertama kali saya ngebangun Sosiopus Indonesia bersama teman-teman di Sosiopus, yang paling sering yang di awal terlupa adalah kita ngelupain find our big why-nya. Kenapa sih kita mau punya Sosiopus? Apa sih yang membuat Sosiopus harus ada di Makassar misalnya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman masih bingung, coba tanya dulu pada diri sendiri, why? Kenapa saya gini? Kalau pertanyaan why itu kalian akan temukan jawabannya karena apa. Jadi itu semua udah ada di hadapan kita. Use what you have dengan bijak. Kita punya waktu, use what you have. Okay, next slide. I think it's done. Oh, I have a summary. Okay, teman-teman, saya bilang lagi, menjadi muda itu adalah privilege. Jadilah ahli di bidang yang kalian inginkan. Coba teman-teman, saya mau, ini semuanya ya, semoga teman-teman mendengarkan dengan menyimak dengan baik. Teman-teman tutup mata, imagine teman-teman 5 tahun ke depannya atau 10 tahun ke depannya seperti apa. Ini tutup mata bareng-bareng ya. Ini kameranya nyala semua sih. Kayak. Jadi tapi kalian bisa coba ambil sejenak waktu bilang ke diri kita, oke, saya 5-10 tahun ke depan saya udah ada di negara ini, atau saya sedang membawakan materi ini, atau saya sedang memberikan dampak yang positif di sebuah pedalaman di Indonesia,
atau orang tidak pernah berhenti panggil saya karena mereka membutuhkan ilmu yang saya punya. Imagine who you will be in the future. Jadi kalau kalian udah paham, ingat, saya dulu saya pertama kali seperti ini tuh dibuat sama guru saya, menghayal tentang diri saya 5 tahun ke depan. Yang saya khayalin adalah duduk di kafe, just working, dan saya belum pernah tahu saya kerjanya apa, saya kerjanya bagaimana, nggak tahu, tapi saya imagine itu happens to me. Dan akhirnya setelah ke COVID, karena udah nggak ada kantor, jadinya saya kerja apa-apa tuh di kafe terus saya mikir, ini tuh yang dulu guru saya suruh imagine, and it happens, bahkan terjadi ribuan kali setiap harinya di saya. Jadi kalian bisa membayangkan itu, dan kalian pasti akan tersenyum, dan kalian akan ingat ini yang pernah Kak Iben bilang nih buat dihayalin, dan ini terjadi, and you will smile in the future. Seriusan deh. Terus oke. Jadi jangan lupa membangun karakter. Ada kata-kata yang saya baru dapat di Instagram ya, di Reels Instagram. Jadi dia bilang seperti ini. Kalau kamu kehilangan kesehatan, aduh saya lupa beneran deh. Jadi kalau kita kehilangan uang, kita tuh sebenarnya nggak kehilangan apa-apa. When you lose your money, you have nothing gitu. Maksudnya kita nggak punya apa-apa yang hilang dari diri kita. Tapi ketika kita kehilangan kesehatan kita kehilangan separuh dari diri kita. Tapi ketika kita kehilangan karakter diri kita, it means you lost everything. Jadi bangun karakter seperti apa sih yang kalian harapkan ada di diri kalian, itu dibangun. Karakter mandiri, karakter berani, apapun itu dibangun. Jadi jangan sampai kehilangan jati diri kalian karena kalian nggak punya karakter. Ini harus dibangun dari sekarang. Oke, I think that's all. Terima kasih teman-teman. Kita bisa sambil sharingnya, proses diskusi aja. Saya lebih senang kalau lebih interaktif. Thank you. Saya kembali ke Aulia. Masya Allah, saya termotivasi sekali Kak terkait tadi ini materinya. Alhamdulillah. Udah boleh ditutup dulu ya Kak ini? Boleh. PPT-nya. Oke, kita tutup dulu. Baik, jadi tadi ya dari pengalaman ceritanya nih Kak Iben itu sangat luar biasa sekali. Ada nih tadi dua atau 3 poinnya yang saya terteguh hatinya mendengar cerita Kak Iben terkait dunia karir ini. Tadi itu ada dibilang Kak Iben, the more you give, the more you get. Jadi sebanyak apapun kamu memberikan, itu juga nanti kamu bakal sebanyak itu juga yang kamu dapatkan. Terus yang kedua itu tadi, pengalaman itu terkadang itu tidak terlupakan, tapi bisa saja di hari atau waktu yang tepat pengalaman itu muncul lagi. Jadi nggak ada salahnya kalau misalnya tadi kita baca buku lama, terus kita lupa apa isinya, nggak apa-apa. Karena bisa saja suatu hari nanti kata-kata itu bakal keluar lagi di waktu yang tepat atau yang semestinya. Itu benar-benar wah, terteguh banget ya. Merinding tadi ya Kak, waktu saya dengar kata-kata itu. Karena saya pemikirannya gini loh, biasanya saya mikir, kalau saya nggak paham ya buat apa? Padahal tanpa sadar sebenarnya apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, walaupun kita lupakan mungkin sejenak, bisa saja memang muncul di hari yang lainnya. Ya betul, itu cara berpikir. Nggak apa-apa sih kalau kita punya kepala tuh kayak Sherlock Holmes ya. Ini kalau Sherlock Holmes tuh dia bener-bener, kalau Sherlock Holmes yang diceritain itu tuh dia sangat memilih informasi apa yang harus dia terima. Karena kalau dia tidak memilih itu akan ngedistrak proses dia menemukan membongkar sebuah kasus. Jadi kalau Sherlock Holmes kayak gitu cara berpikirnya, tapi kalau di saya sebenarnya praktekinnya adalah sebenarnya saya tahu sih nggak semua profesi itu butuh baca, seriusan. Ada profesi yang sangat mengedepankan skill, tapi ini sesuai kebutuhannya. Kalau saya ngerasa baca itu adalah jadi sebuah kebutuhan, karena dulu
waktu masih SMP SMA kan dulu masih banyak tuh tempat-tempat buat sewa buku. Jadi hiburannya ke sana dulu waktu itu. Jadi kebawa sampai sekarang gitu. Jadi kalau sekarang kan udah banyak cara untuk membaca online, pakai PDF dan segala macamnya. Jadi sebenarnya teman-teman yang tahu lah seperti apa kebutuhan kalian terhadap diri kalian. Kalau kalian ngerasa butuh banyak informasi, nggak apa-apa lupa. Kalau saya sih sebenarnya kayak gitu karena pengalamannya habis itu nggak semua buku yang saya baca saya ingat kan. Tapi ketika ada case yang kebetulan sama-sama kayaknya saya familiar deh dengan hal-hal yang seperti ini nih pernah terjadi. Jadi kita bisa lebih bijak ngasih orang saran, oh you have to do this kayak gitu. Jadi itu sih yang paling penting. Oke. Mungkin ya supaya lebih kita mau ngulik-ngulik lagi nih terkait nih cerita-cerita kakak tentang karir. Kalau gitu saya buka nih sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan boleh ditulis di room chat atau juga boleh langsung raise hand. Itu ada yang Muhammad ini udah ada satu. Boleh Kak Muhammad Yunus. Boleh Kak. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Bisa terdengar suara saya, Kak? Bisa. Ya, terdengar dengan jelas. Terima kasih waktu dan kesempatannya, Kak. Sangat menarik sekali tadi apa yang Kakak sudah sampaikan dan mungkin kita semua memiliki basic permasalahan yang berbeda-beda. Cuma yang saya ingin tanyakan tadi tentang yang Kakak sampaikan itu bahwa bagaimana memulai sesuatu, yaitu adalah gunakan apa yang kamu punya. Terus pertanyaan saya Kak itu adalah bagaimana kita memaksimalkan sesuatu yang kita punya, yang kita merasa bahwa saya ini multi talenta. Misalnya saya bisa masak, saya bisa di pendidikan, saya bisa menjadi seorang motivator gitu. Tapi kita belum menemukan passion kita gitu. Karena kita merasa saya bisa ini gitu Kak. Sehingga kayak itulah Kak, kayak pertanyaan saya adalah bagaimana memaksimalkan bakat yang kita punya, yang kita merasa bahwa saya memiliki banyak sehingga kita bisa duduk pada satu tempat bahwa inilah passion saya pengen fokus di sini aja deh, meskipun saya bisa di tempat yang lain, seperti itu Kak. Dan jujur sangat menarik sekali untuk hari ini, termasuk tadi yang Kakak sampaikan, the more you give, the more you dapat, kayak gitu. Terus banyak belajar dan banyak membaca. Itu sih Kak, terima kasih. Sama-sama. Oke, langsung jawab nih. Iya Kak, boleh langsung aja dijawab. Sama Yunus ya. Kalau ngerasa apa ya? Nggak banyak orang yang bisa seperti Yunus sebenarnya, yang paham tentang kayak, saya tuh bisa public speaking kok bagus, bisa bicara dengan baik misalnya. Terus kita paham juga terhadap diri kita, saya tuh bisa masak loh, lebih enak daripada mamanya gitu misalnya, kayak gitu kan. Atau kita pikir juga kita bisa sekarang kan kita sangat mudah untuk ngedesain apa aja kali ya, nggak kayak dulu kan harus pakai Photoshop atau Corel Draw yang butuh ahli deh. Nah sekarang udah ada Canva, udah ada macam-macam lah untuk bisa ngedesain. Jadi kita juga udah bisa misalnya orang tuh yang udah bisa ngedesain, meskipun desainnya nggak banget, tapi dia punya banyak waktu. Nah sebenarnya bisa memanfaatkan itu sebagai proses untuk mendapatkan cuan. Oke, jadi yang saya bisa bilang sebenarnya kayak gini. Saya juga pernah ngerasa seperti itu sih, kayak saya bisa public speaking yang bagus. Biasanya lebih bagus dari teman-teman saya di lingkungan saya. Tapi saya bukan tipe kalau orang yang senang populer. Itu poinnya di saya. Yang akhirnya saya temukan kayak setiap kali saya public speaking, misalnya ngisi sesi A, B, C, D gitu. Tapi back then ya sebenarnya balik lagi ke saya ngerasa bahwa saya punya itu, saya bisa kemampuan itu, tapi sebenarnya bukan itu poin yang paling saya inginkan gitu. Saya bukan tipikal influencer yang senang bicara di kamera. Tuh. Ini saya karena kamera aja tuh biasanya udah kayak grogi gitu. Bukan karena nggak biasa ya, males gitu. Saya nggak tahu kenapa. Tapi itu berarti itu bukan bentuk di mana saya ingin, di part mana saya mau dikenal atau mau mengembangkan diri saya. Untuk misalnya kayak tadi saya sebenarnya mau jadi public speaker.
kayaknya lebih enak deh punya kerjaan yang bisa kita atur sendiri, tapi kita bisa terbang kemana-mana. Paling enak tuh sebenarnya kayak jadi dosen gitu misalnya, impact-nya kita ke manusianya gitu udah lebih lebih jelas. Kalau misalnya kayak jadi dosen tuh udah pasti impact-nya ke mahasiswa, nggak kemana-mana lagi, ke siapa lagi gitu selain ke mahasiswa kayak gitu. Jadi itu paling enak. Tapi maksud saya adalah kita harus pahami ke diri kita seperti apa sih kita ingin dikenal. Itu yang paling penting. Karena dulu Iben sebisa-bisanya public speaking, saya bukan tipe orang yang suka populer. Jadi saya nggak terlalu suka kalau saya terlalu sering diomongin. So, ternyata saya punya kemampuan itu, tapi ternyata saya nggak dikasih ilham untuk meneruskan itu gitu. So, yang paling penting itu sih intinya kalau saya. Kita ngebayangin dulu deh, kita maunya dilihat dan di-imagine, mau dilihat, mau dipandang seperti apa. Itu yang paling penting. Dan sukses buat Yunus ya. Iya, jadi buat Kak Yunus semoga terjawab ya pertanyaannya. Jadi kalau dibilangnya tadi mau mengembangkannya passionnya di mana, perlu pahami dulu diri sendiri maunya di mana. Gak apa-apa sih kalau kita punya banyak keinginan, jago di sini, jago di situ. Tapi paling penting itu tujuan kita dulu apa? Paling maunya pengennya kemana dulu? Pahami dulu diri sendiri, ya. Iya Kak, iya makasih. Iya, makasih banyak Kak Yunus juga buat pertanyaannya. Ya, buat teman-teman yang lain, kalau ada mau bertanya, boleh langsung ditulis di room chat atau juga raise hand. Oh ya, dan jangan lupa ya itu udah ada terkirim link absensi, jadi teman-teman boleh isi untuk nanti kalau mau dapat e-sertifikat gratis dari kita. Baik, mungkin sambil nunggu nih ya teman-teman yang mau bertanya lagi. Saya mau bertanya juga nih Kak Iben. Oke, silakan. Masih tadi ya terkait itu. Kalau pengalaman saya sendiri ya, saya kan sebenarnya sering ikut organisasi ini itu. Ikut sudah dari SMP itu banyak sekali organisasi yang saya ikuti. Tetapi bisa dibilang hampir semuanya itu organisasinya saya tidak bertahan lama. Bukan karena saya tidak suka, tapi saya merasa bosan. Jadi sebenarnya begini Kak, saya tidak mempersalahkan organisasi saya. Cuman terkadang ada dalam diri saya itu kalau sudah mencapai itu, pengen coba lagi yang lain, karena cepat bosan. Nah, yang saya ingin tanyakan Kak, kalau keadaannya seperti itu, apakah itu baik buat diri kita atau sebenarnya dari organisasi itu kita perlu juga fokusin maunya apa dalam organisasi itu? Apakah rasa bosan itu lumrah atau bagaimana Kak menurut Kakak terkait ini? Kalau saya itu sangat lumrah dan sangat normal dan it's happen a lot. Jadi kayak maksudnya gini, kita tuh masuk organisasi punya tujuannya berbeda masing-masing. Taruhlah Aulia cuma masuk ke organisasi A untuk belajar bahasa Inggris tanpa berniat menjadi member, tanpa berniat menjadi orang yang punya role di dalam, enggak. Jadi kalau udah ikut organisasi itu dan Aulia udah dapat tujuannya, ya udah berarti. Ya nggak sih? Jadi bukan proses sebenarnya, kalau saya sih itu lumrah. Kalau orang istilahkan sekarang adalah seleksi alam. Kayak gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang kalau kita masuk organisasi, kita tuh sering disinggung sama senior. Nanti ini seleksi alam, jika maksudnya. Tapi harusnya senior kita tuh paham bahwa kita tuh kan proses pencarian dan proses pembelajaran ya. Tugasnya si organisator yang ada di dalam organisasi itu adalah bagaimana membuat membernya nyaman dan selalu punya alasan untuk datang. That's the point. Tapi kita sebagai orang yang mendatangi lokasi itu harusnya tidak diikat, menurut saya kita harusnya tidak diikat dengan perasaan bahwa salah nggak sih saya lompat dari organisasi A, organisasi B, organisasi C, ntar saya dibilang lagi ini penyusup atau segala macam dan segala macam. Tapi itu adalah konsep yang salah yang terjadi dari tahun ke tahun, dari zaman saya juga itu terjadi karena konsepnya adalah kompetisi. Ini ya, konsep sebuah organisasi kadang-kadang tuh kompetisi, jadi bukan bentuk kolaborasi gitu. Kenapa? Kenapa harus marah ketika dia ada di organisasi ABCD juga? Memangnya organisasi kalian bawa rahasia apa sih, gitu kan? There's nothing wrong with that.
menurut saya nggak ada salahnya dengan itu selama kamu udah tahu, oke, belajar saya sudah cukup di sini, saatnya explore another things gitu. Saya sudah cukup mau empowering diri saya, ngeberdayain diri saya di level selanjutnya. Saya sudah dapat nih tujuannya masuk organisasi A. Saya udah tahu bahasa Inggris ya, saya sudah bisa berinteraksi dengan baik sama orang lain. Nah, mungkin kalau baiknya kalian bisa kasih feedback ke organisasinya. Nah, makasih gitu, udah ini, tapi mungkin sekarang saya sudah harus out dan segala macamnya gitu. Saya paham bahwa mereka butuh regenerasi, tapi mereka juga harus tahu, para organisator itu harus tahu bahwa bagaimana caranya membuat orang itu stay. Karena alasan kita berbeda-beda. Ada kok orang yang mau masuk, ntar gue masuk organisasi ini untuk jadi ketuanya. Ada yang kayak gitu. So, it's okay kalau kamu merasa bahwa kamu istilahnya sekarang social butterfly, so you are go and you are everywhere, it's fine. For me, it's fine. Ya Kak, biasanya tuh rasanya apa ya, saya merasa kayak kurang bertanggung jawab. Saya sudah masuk dalam organisasi itu, tapi seakan tidak menyimpan amanah. Padahal tadi betul sih Kak, alasan saya itu masuk organisasi, sebenarnya tujuan utamanya saya pengen nimba ilmu dalam situ. Nimba ilmu terus. Jadi lebih pengen saya itu tetap jadi anggota aja, anggota biasa. Saya cuma mau belajar di dalam. Kalau mungkin yang terkait jangan jadi pemimpin atau yang berperan penting, sebenarnya bukan itu fokus utama saya. Jadi lebih ke pengen belajarnya, eksplornya. Paham itu. Jadi terkadang itu sih Kak, satu aja rasanya nggak enak gitu kalau tiba-tiba. Nggak manusiawi sih, kayak kita nggak feeling. Tapi pastikan aja kamu ketika menjalin jaringan sama teman-teman yang di organisasi itu, kamu dikenalnya baik keluar. Itu aja intinya. Karena kita masuknya baik-baik. So, jadi kadang-kadang mungkin orang-orang tuh ngerasa kayak nggak ada kontribusinya. Dia masuk gitu kan. Padahal dia sudah dapat, ya udah kamu harus mungkin karena ada tuntutan untuk berkontribusi, kamu bisa berkontribusi dengan nge-repost kegiatan-kegiatan mereka, melakukan semacam mengundang orang lain juga. Jadi kalau kamu keluar, make sure kamu udah bawain satu orang juga tuh masuk. Nah kan kayak gitu kan, itu maksudnya itu kan untuk tanggung jawab juga gitu. Jadi I don't feel it's wrong and it's fine. Cuman nggak semua orang anggap itu boleh-boleh aja. Itu. Makasih banyak Kak atas penjelasannya. Baik, kita ke berikutnya. Buat teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Ada pertanyaan nggak? Saya mau ada ngebahas sesuatu sih sebenarnya. Jadi untuk terkait di dunia kerja ya. Karena saya sekarang kerjanya tadi sempat Aulia di awal-awal tanya kerjaan saya sekarang apa sih? Sekarang saya masih berstatus sebagai Youth National Consultant di Plan International. Oke. Ini mumpung saya lagi mau bahasin ini. Pertanyaannya di chat ya, saya langsung baca aja ya. Bagaimana karakteristik generasi yang baik di lingkungan perkariran? Oke, ini yang benar-benar saya mau bicarakan tadi, mau tambahin. Jadi selama saya bekerja sebagai Youth National Consultant di Plan International itu kan saya ngebahas banyak soal anak muda di dunia karir lah lebih tepatnya, karena proyeknya memang ada di dunia karirnya anak muda seperti apa, dan anak-anak muda yang dimaksud adalah ya otomatis generasi Z gitu, karena anak milenial udah mau masuk 30-an rata-rata. Jadi guys, kembali lagi ke pertanyaannya, bagaimana karakteristik generasi Z yang baik di lingkungan perkariran? Teman-teman harus belajar soft skill dari sekarang. Serius, ini tegas banget ya aku bilang ya, teman-teman harus belajar soft skill dari sekarang, karena turnover, proses keluar masuknya orang-orang itu yang tidak bisa bertahan di dunia karirnya itu adalah karena soft skillnya yang sangat-sangat lemah guys, lemah mereka itu. Kenapa mereka lemah? Karena emang mereka ngerasa bahwa itu nggak penting. Apa sih soft skill itu? Soft skill itu ini ya, keterampilan lunak gitu. Tapi bukan yang ada di di perangkat komputer. It's something that you have to have in yourself. Yang pertama adalah problem solving. Karakteristik generasi Z yang baik adalah problem solving. Kalau kita balik lagi ke slide saya, tadi saya bilangnya be aware. Orang yang aware, orang yang peka itu adalah orang yang punya ciri-ciri problem solver yang baik. Karena dia peka aja dulu deh. Nggak usah langsung bertindak nggak apa-apa. Misalnya kayak gini, saya sadar sih di lingkungan saya tuh sampahnya dibuangan sembarangan. Itu udah sadar tuh, sadar.
Duh, orang Indonesia kotornya. Sadar. Gitu kan? Sebenarnya kita tahu masalahnya di mana. Tinggal buang sampah pada tempatnya, tinggal melakukan pemilahan sampah gitu. Karena ini gerakannya Sosiopus ya, nggak endorse ya, tapi this is what I'm going with Sosiopus Indonesia. Kita lagi mengkampanyekan gerakan bersih gitu, kembali ke green gitu, karena dampaknya akan sangat besar untuk regenerasi kita ke depannya. Jadi make something now gitu. Jadi maksud kita tuh udah proses saya sadar terkait sampah itu kan udah lama dari sekolah, pas sekolah saya sudah sadar bahwa jangan buang sampah di tempatnya, di mana-mana itu terus. Kalau gerakannya Pak Dani, lihat sampah, ambil apa sih? Gitu kan ya, maksud saya adalah kita peka, tapi belum tentu kita do the right action, ya nggak sih? Nah, untuk do the right action itu butuh ilmu, emang butuh ilmu. Jadi bukan sesuatu yang kita tuh ngelakuin sesuatu hanya karena digerakkan oleh hati, nggak minta sama Allah, ya Allah kasih saya ilmu untuk bisa ngatasin ini. Karena itu seriusan loh, ini banyak orang yang aware sama segala sesuatunya tapi nggak bisa ngelakuin apa-apa karena satu, dia nggak punya ilmunya untuk ngelakuin itu. Dia nggak tahu mesti ngelakuin apa karena nggak punya ilmu sama sekali di situ. Itu makanya kenapa selalu saya bilang sama teman-teman, read, ikro, baca. Udah dikasih tahu kan dari awal, ikro gitu ya, selalu baca gitu, karena ilmu itu yang tadi saya bilang, meskipun kalian lupa di zaman nanti pasti muncul. Pernah tuh ya, ada yang saya baca tadi, saya muncul dengan isunya Cina, itu udah lama banget tuh buku, judul bukunya China Disruption, saya pernah baca, tapi muncul sekarang kan, karena saya ingat, oh ya ini contoh yang paling elegan yang saya harus kasih tahu teman-teman, kenapa Cina sekarang jadi salah satu negara powerful di dunia. Karena kita kalau narik historikalnya ya seperti itu. Nah, bagaimana karakteristik generasi Z yang baik di lingkungan perkawinan? Teman-teman cari tahu. Sekarang saran saya adalah kuasai ilmu soft skill. Ilmu soft skill itu adalah analytical thinking-nya kita, critical thinking-nya kita, bagaimana kita menghadapi masalah, bagaimana kita menghadapi emosi-emosi kita. Jadi nggak dikit-dikit hilang, mati gitu ya, enggak ya. Jadi pokoknya jangan apa-apa sedikit-sedikit baper, bukan baper sih sebenarnya, maksud saya baper itu wajar ya, kita manusiawi baper ya, tapi maksud saya adalah ada sesuatu yang harus kita tahu bahwa oke, kadarnya ini segini loh, next time kita tahu oke, kadar yang satunya segini, ini tuh masih bisa ditoleransi, kalau nggak bisa ditoleransi, what you have to do gitu kan. Berarti yang harus kamu lakukan adalah mengkomunikasikan masalah kamu sama orang yang tepat. Misalnya HRD kamu di dunia kerja, langsung ke bos kamu di dunia kerja. Kalau tidak pun nah, orang-orang yang biasanya tidak mampu berkomunikasi dengan entah itu dengan HRD-nya, entah itu dengan siapa namanya pemimpinnya, adalah orang yang karena dia nggak tahu caranya, dia nggak punya ilmu komunikasi yang tepat itu seperti apa, gitu kan. Jadi jawabannya saya cuma satu. Sekarang kuasain deh ilmu soft skill. Itu akan ngebantuin kalian untuk ngatasin emosi-emosi dalam diri kalian. Karena di dunia kerja itu yang kalian hadapin tuh bukan cuman kerjaannya, bukan cuman under pressure sama kerjaannya, tapi kalian akan menghadapi orang-orangnya, cara mereka berinteraksi, target-target kerjanya, bos kalian yang punya tuntutannya 1000, kalian cuma mampunya 100, bisa, kalian akan menghadapin itu, banyak sekali problematika di dunia kerja. Teman-teman menghadapin tugas, skripsi dan segala macam, ini harus dibenarkan sama Ibu Farida ya. Tidak ada apa-apanya. Bukan tidak ada apa-apanya, tapi maksudnya adalah itu hanya one step banget dari perjalanan problem-problem yang ada di depan kita nanti. Karena ketika kita bicara soal skripsi dan ini hanya pencapaian diri sendiri dan apa yang kita mau perlihatkan kepada orang tua. But once you have to do work, ini tentang profit yang lo harus kasih ke company kalian, misalnya di mana kalian bekerja dan lain-lain. Kayak gitu sih intinya. Jadi yang saya bisa sarankan sama teman-teman, kuasain dulu deh ilmu soft skill. Karena itu tadi yang saya bilang ya, kalau you lose your money, kalian nggak hilang apa-apa. Tapi kalau kalian hilang kesehatan kalian hilang setengah dari diri kalian. Tapi kalau kalian hilang karakter kalian, karena kalian nggak punya soft skill yang baik, you lost everything. Udah, itu aja deh. Pasti lu hilang semuanya. Gitu. Ada yang lain nggak pertanyaannya? Thank you ya Nur Aila Akbar untuk pertanyaannya. Ya berarti sebelum kita itu mikirin yang lain, soft skill dulu ya Kak dikembangin. Karena bukan cuma sekedar kita punya hobi, tapi gimana
dari hobi itu kita bisa kembangin, dan selain menyukai hal-hal yang kita suka lakukan, harus perlu juga tadi itu dikembangin soft skill-nya supaya kita tidak istilahnya tadi dijatuhi sama dunia pekerjaan nanti. Kalau misalnya soft skill kita tidak dikembangkan ya secara utuh. Ya, semoga itu bisa menjawab pertanyaan dari Kak Nur Ail Akbar ya. Mungkin satu pertanyaan lagi teman-teman, ada yang mau bertanya, boleh. Oh ya, ini sudah ada satu raise hand dari Kak Siti Nurhaliza Sungkono. Saya persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, Kak, mungkin di sini yang mau saya tanyakan lebih ke hal basic ya. Dimana kalau orang sebelum ke passion, pasti dia lebih ke bagaimana orang itu mengenal dirinya sendiri dulu, mengenal apa kelebihannya, kekurangannya, dan lain-lain. Nah, kalau apa ya, mengenal kelebihan seorang itu kan kayak biasanya ada orang yang ragu, sebenarnya aku emang kelebihanku ini enggak sih, atau cuma apa ya, kayak kurang di situ. Nah, jadi yang mau saya tanyain tuh, gimana sih sebenarnya kita untuk tahu, paham betul nih sebenarnya bagaimana dengan diri kita, bagaimana kelebihan kita, bagaimana kekurangan yang ada dari diri kita. Mungkin itu saja, Kak. Oke. Teman-teman, ini untuk semua selain Siti Nurhaliza juga, dipanggilnya apa sih? Siti Nur Lisa? Lisa, Kak. Lisa, oke. Ini untuk Lisa dan teman-teman semua. Keep in mind ya, ini ya. Gak apa-apa salah. Seriusan. Kamu dijudge sekarang tuh gak apa-apa. Kita tuh dihakimin sekarang salah tuh gak apa-apa. Beneran deh. Sebelum kita punya anak, maksudku, kalau kita punya anak dan sudah dianggap jadi orang tua, itu tuh menjadi salah tuh udah bukan lagi kita, anak kita yang harus sudah salah, nggak apa-apa. Tapi mumpung kita masih jadi anak nih ya, mumpung kita masih punya privilege menjadi salah, nggak apa-apa. Keep being salah gitu. Keep in mind itu adalah privilege. Oke, gue masih muda kok, gue bisa salah. Tempatnya salah ini di usia saya yang sekarang. Nah, kalau kalian nggak pernah membuat kesalahan di usia ini, pasti akan jatuh nanti, tumbang sendiri. Ingat Nokia? Nggak tahu sih teman-teman pernah pakai Nokia atau enggak, tapi di zaman saya masih SD itu Nokia kan, HP Nokia ya di mana-mana, semua orang pakai. Nokia bilang kayak gini sama orang, kenapa kami bisa bangkrut ya, padahal kami tidak pernah membuat kesalahan. Kenyataannya adalah tidak membuat kesalahan itu adalah kesalahan yang paling besar yang dimiliki oleh manusia. Pasti jatuh. Karena orang lain udah belajar banyak, yang banyak salahnya ini. Sudah banyak yang dia pelajarin, sementara si Nokia ini nggak sama. Sudah nggak sama. Udah nggak sama kalau pembelajarannya. Dia belajar gagal A, gagal B, gagal C. Dia masih fokus terus benernya. Tapi yang lain udah tumpukan pembelajarannya udah ini. Jadi tahu next step-nya apa yang gue harus lakuin supaya nggak salah lagi. Tapi Nokia nggak punya itu. That's why aku bilang sama teman-teman, keep in mind nggak apa-apa salah di usia muda. Terus soal masalah kelebihan dan kekurangan. Itu tadi makanya saya sempat tekankan ya. Understanding yourself better itu adalah hal paling berat sebenarnya yang kalau kita mau bilang sama anak muda. Susah banget tuh bilang kayak gitu. Kenali dirimu. Terus kita mikir, ya Allah, siapa saya? Anaknya siapa saya? Gitu kan ya. Tapi beneran, itu memang yang paling sulit. Saya harus bilang itu sama teman-teman. Karena saya juga akan mengakui itu. Tidak hanya saya sendiri, teman-teman saya yang lain juga sampai sekarang mungkin sampai sekarang tidak puas dengan diri mereka sendiri. Karena pada saat mereka muda, mereka mengabaikan itu. Mereka mengabaikan pertanyaan siapa saya. Seperti apa saya ingin di masa depan. Saran saya, nggak usah fokus sama kekurangan. Kalau kamu ngelakuinnya setengah jalan, ini saya kayak, oke, mau Kak jadi penyiar radio. Nggak usah namanya penyiar radio ya. Jadi MC atau segala macam. Udah nggak ada radio masih ada sih ya. Dulu penyiar radio enak banget lah didengerinnya. Masa dulu hiburanku ya. Mau jadi influencer. Tapi ketika ternyata kamu melakukannya setengah jalan jadi influencer, kayaknya nggak cocok sama pribadiku, saya kayaknya nggak senang deh, kayaknya tertekan deh saya kalau
jadi influencer, nggak siap saya, ya udah, nggak apa-apa, mundur, nggak apa-apa berhenti, cari lagi, nggak apa-apa sih, proses seperti itu tuh nggak apa-apa, kayak gitu. Orang tuh kan up and down ya, kita di agama aja up and down gitu, istiqomah gitu, susah emang konsisten, tapi entar kalau seiringan kalian sudah punya experience yang banyak dan ternyata skill kalian juga sudah mumpuni, akan datang sendiri. This is my passion. Ini yang bakalan gue totalin sekarang. Jadi jangan buru-buru. Nggak harus sekarang suksesnya, nggak apa-apa. Bahagia dulu deh. Beneran. Sama-sama anak-anak usia 1-5 tahun. Bukan pinternya dulu, bahagianya dulu, hatinya dulu yang dibahagiain. Harus fokus bahagia dulu. Sampai sekarang pun teman-teman harus fokus sama itu. Udah, hatiku dulu yang bahagia. Karena kalau hati yang bahagia itu auranya berbeda. Pernah kalian, teman-teman kalian selalu sama teman-teman yang sedikit-sedikit mojo, sedikit-sedikit baper, kita istilahkan sekarang, sedikit-sedikit nggak jelas gitu, nggak bisa kontrol emosinya gitu. Itu kan dia nggak bahagia. Kalian harus pahami itu. Dia punya masalah yang nggak keluar. Jadi dia nggak bahagia. Teman-teman fokus dulu deh bahagia. Kalau teman-teman ngerasa yang bisa bahagiakan kalian adalah uang, cari. It's fine. It's fine to be money oriented, it's fine. Yang buat saya bahagia adalah check out Shopee. Oh, it's fine. Cari duitnya. No problem with that. Kayak apa ya, maksud saya, ya hidup tuh nggak ternyata hidup tuh nggak serumit itu gitu, kayak gitu. Jadi fokus aja dulu sama kelebihan kamu. Kalau kamu ngerasa setengah jalan, oh ternyata nggak cocok nih, ganti, nggak apa-apa. Kalau nanti ditanyain, siapa suruh kamu ganti-ganti pekerjaan, siapa suruh kamu ganti-ganti apa yang kamu lakukan, bilang aja aku yang suruh. Bilang Kak Iben yang suruh ganti-ganti. Itu sih, mudah-mudahan menjawab ya Siti, Lisa ya. Pertanyaannya fokus sama apa yang kamu mau dulu sekarang. Yang sekarang aja yang kamu rasain. Jangan dipikirkan yang kayak, tapi nanti kalau ke depannya berubah lagi bagaimana, enggak apa-apa, lakukan saja yang kamu sekarang inginkan. Jangan terlalu fokus, terlalu jomplang, belum terjadi udah dipikirin, udah gagal nih, nggak apa-apa. Jangan kayak gitu. Keep doing. Semangat. Oke. Ya Kak, terima kasih jawabannya Kak. Sangat menjawab kebingungan yang selama ini mengganjal. Terima kasih Kak. Sama-sama Lisa. Ya tetap semangat ya Lius. Cari terus kelebihannya, fokus di kelebihan aja dulu. Oh iya, sebelum juga saya pernah nih, dosen saya nih sampaikan kayak gini. Kalau masa muda itu gagal aja terus, habisin dulu gagalnya. Betul, habisin aja. Karena nanti kalau kalian sudah masuk usia dewasa atau usia tua, kalian bakal rasakan kebahagiaan itu karena gagalnya sudah habis, udah dicoba semua. Jadi nggak perlu takut kalau kita mengalami kegagalan ya. Itu juga salah satu motivasi besar ya dari dosen saya Kak dulu. Ya, jadi saya setuju sih, itu juga saya sendiri semakin, saya karena pakai itu juga, nggak tahu siapa yang pernah bilang sama saya, kayaknya itu bukan dosen saya. Dia bilang, habisin dulu jatah gagalnya, nanti kalau udah ada jatah gagalnya, nanti yang tersisa hanyalah, film Korea saya ingatnya, yang tersisa hanyalah kebahagiaan dan kebaikan. Ada film Koreanya Kak? Iya, jadi kayaknya saya dengarnya itu di film-film Korea gitu. Jadi dia bilangnya kayak gitu. Dia tidak punya lah. Jadi dia sudah menghabiskan semua kesedihannya, kegagalannya dalam hidup. Jadi yang dia tunggu sisa itu. Suksesnya dia. Ingat nggak Kak judulnya apa nih? I forget about it. Oke. Ada nih yang raise hand lagi dari Kak Andi Ratna Suci. Boleh? Iya Kak. Suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mau bertanya Kak, apakah membangun inovasi membutuhkan bantuan orang lain? Oke. Masih ada? Terima kasih Kak. Bisa sebelumnya Kak. Masih ada pertanyaannya yang lain? Itu aja? Oke. Saya bertanya balik ya. Sama siapa tadi namanya? Ratna. Iya. Pertanyaan saya, apa yang kamu bisa lakukan sendiri? Sejauh ini ada nggak yang pernah kamu lakuin sendiri?
Belum ada, Kak. So jawabannya adalah, so udah kejawab ya harusnya ya, bahwa kita nggak bisa sendiri. You need someone else. Itu kenapa kita disuruh menikah, karena kita butuh orang lain. Ada maaf ya. Jadi maksud saya adalah, basically kita memang selalu membutuhkan orang lain. Kita butuh orang lain di profesi kita. Oke, teman-teman di sini mungkin lebih karena Aulia ya dari konseling. Apa tadi jurusannya? Bimbingan dan konseling. Oke, bimbingan dan konseling. Ini teman-teman yang di bimbingan dan konseling nggak akan ada gunanya kalau nggak ada case-nya. Ya nggak sih? Dia butuh orang yang punya kasus supaya dia guna-gunanya melakukan bimbingan dan konseling. Iya nggak? Kalau nggak ada orang yang dia harus bimbing dan konselingin, ngapain dia ada? Dia butuh orang lain berarti. Prinsipnya adalah kita selalu butuh orang. Baik itu untuk mendukung pekerjaan kita, meskipun dia yang tersiksa, kita tetap butuh dia. Jadi, teman-teman jangan selalu merasa kalian bisa sendiri. Stop being jadi dewa deh. Kita bukan dewa. Avengers aja, itu butuh Avengers yang lainnya untuk bersatu melawan Thanos. Gak bisa. Jadi, cuman maksudnya mungkin adalah, nanti kita dapat partner yang salah ya ketika kita minta bantuan atau kita berteman dengan orang yang salah. Jadi kadang-kadang kan kita ada memang orang-orang yang ketika kita mintain bantuan ternyata dia tidak sekilas itu gitu nggak bantuin. Pertanyaannya adalah kamu tetap selalu membutuhkan orang-orang itu. Orang-orang yang tidak ikhlas membantu kamu itu akan membuat kamu tahu, oke, berarti saya harus ngelakuin apa yang kuharapkan dari dia, kulakukan. Akhirnya apa? Akhirnya akan membuat kamu lebih improve lagi. Tadinya kamu ngerasa ngedepend nih, tergantung sama dia. Karena cuma dia misalnya yang bisa bawa motor. Tapi karena kamu ngerasa lama-lama dia terganggu ya dengan kehadiran saya karena selalu Kak tidak bisa, karena saya nggak bisa bawa motor. Akhirnya kamu kan berpikir, kalau begitu saya akan belajar bawa motor juga. Oke. Next time apa yang terjadi, kamu bisa bawa motor dan kamu udah nggak ngebutuhin dia, kamu butuh orang lain lagi. Oke, nanti pakai mobil, oke nanti pakai pesawat. That's it. You will always need people to improve yourself, untuk selalu nge-improve diri kamu, untuk selalu membuat kamu lebih maju. Jadi itu sih yang biasa saya bilang, Ratna, kita selalu butuh orang. Iya, makasih Kak informasinya. Jawab nggak? Semoga terjawab. Iya, semoga terjawab ya, Ratna, untuk pertanyaannya tadi. Jadi kalau kita nggak bisa sendiri, cari teman yang bisa mendukung itu. Itu tadi ya betul ya, di PowerPoint juga ada tertulis cari jaringan sosial kita atau networking kita itu kemana, supaya apa yang kita perlukan itu kita bisa dapat juga dari lingkungan kita atau lingkungan pertemanan kita. Gitu. Oke teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Boleh? Udah ada yang kerja belum sih teman-teman di sini? Mungkin mau share nih masalahnya di dunia kerja apa gitu kan? Sebenarnya kadang-kadang anak generasi Z itu ketika masuk kerja kaget, ih kenapa begini? Udah ada dikasih tahu yang seperti ini. Gitu, jadi kayak, ih kenapa itu bosku sekek sekali daripada dosenku dulu gitu. Kalian pada akhirnya akan sadar bahwa dosen kalian yang sekek-sekek itu ternyata sayangin kita gitu. Itu akan disadari ketika masuk di dunia kerja. Dan kita akan sadari bahwa, ya semoga Ibu Farida masih ada di sini, tapi itu benar ya, happen ya, kayak Kak dulu dosenku sekeknya sama saya, yang killer-killer itu ternyata dia yang paling sayang Kak dulu. Ternyata kita akan rasakan itu di dunia kerja. Iya, kayak tanpa kita sadari sebenarnya itu garang-garangnya guru, dosen, sebenarnya buat kebaikan kita sendiri karena mereka sudah punya banyak pengalaman. Jadi sebelum kita juga terjerumus mungkin ke hal-hal yang salah, dikasih tahu, memang nih supaya nggak ikut juga jatuh salah. Gitu ya. Jadi karena mereka sudah bertemu dengan banyak mahasiswa, jadi tipe-tipe mahasiswa itu pasti tidak akan berubah selama 10 tahun misalnya. Dia tidak akan berubah selama 1 dekade itu. Dia pasti akan punya karakter yang sama pada umumnya. Jadi jangan pernah coba memanipulasi dosen atau orang yang lebih berpengalaman dari kita. Kita itu udah tahu kalian salah sebenarnya, cuman kalian kita diam-diam aja kadangan.
Ya Allah, maafin Nggak ya mau Ibu ya. disalahin ya, Kak. Iya wajar sih sebenarnya manusia gitu, selalu ada pertahanan dirinya, nggak mau disalahin, walaupun sebenarnya sudah sadar kalau salah sendiri. Benar-benar. Ya, jadi mungkin teman-teman ada nih yang punya pengalaman yang mungkin kuliah sambil kerja tuh, gimana tuh rasanya? Ya, saya Kalau saya pengen banget sih dengerin teman-teman pengalaman kerjanya di sana gimana. Mungkin ini bisa jadi apa ya, pelajaran juga bagi teman-teman yang lain kayak, oh ya, ini yang ternyata harus saya siapkan gitu ketika masuk kerja. Terkait dari terlepas dari itu CV, cover letter dan segala macamnya ya. Hal-hal yang umum lah. gimana nih? Ada nggak mau bercerita nih? Kayaknya pada malu-malu semua ini kayaknya. Mungkin antara belum sarapan atau lagi nunggu makan Iya deh. siang nih. Aduh, kalau gitu deh Kak, mungkin sudah nggak ada lagi yang mau bertanya. Saya mau tanya lagi satu nih Kak. Kadang itu Kak, ada keadaan itu kita sudah yakin banget 100% sama tujuan kita. Udah fix harus capai ini, kita juga udah usahain banyak banget cara, bisa dibilang sampai di pertengahan jalan udah 50% lah mau tercapai nih tujuannya. Tetapi tiba-tiba langsung rencana kita itu keganti sama hal lain. Nah itu Kak kalau seperti itu gimana caranya tipsnya gitu supaya kita bisa kembali lagi ke tujuan kita yang awal. Maksudnya kan sudah lama nih berusaha untuk capai itu, tapi entah cuman kayak angin lewat, rencana kita tiba-tiba ganti atau bilang, kayaknya nggak mau deh yang rencana ini, ganti aja yang ini. Itu gimana Kak supaya kita tuh betul-betul fokus sama tujuan? Oke. Gini, kalau tadi kamu bilang plannya berubah gitu ya. Tapi Iya, kamu Kak. mau balik lagi ke tujuan kamu. Pengennya, Oke. Saya nggak ngerti ya, tapi yang saya tangkap kayak gini. Tujuan itu harusnya selalu sama. Ya nggak sih? Ya. Oke, gue pengen ke Turki. Ke Turki nggak salah ya. Kayak paling enak ya negara ke Swiss gitu ya. Pengen ke Swiss lah saya. Tapi di tengah jalan, gue nggak ke Swiss dulu. Ternyata ini keretaku, harapannya kamu dari Indonesia, kamu menuju Swiss, langsung sampai ke Swiss. Tapi yang ada di jalanan, ternyata kamu harus ke Jerman dulu, sehingga ke Austria dulu, ini sampai sini, sehingga ke Austria sampai ke Hungari dulu, terus ke Swedia dulu, barulah kita jadi ke Swiss, entah langsung ke Rusia atau nggak ngerti gue. Tapi intinya, sometimes gini, kalau kamu udah tahu goalsmu, terima semua perjalanannya, prosesnya. Nggak apa-apa kalau salah dulu, nggak apa-apa kalau belok-belok dulu, nggak apa-apa. Yang penting udah tahu, oh goal saya itu belum ini. Berarti ini hanya sekedar persinggahan. Singgah dulu nih di plan ini. Oh, karena tadi yang saya bilang, ternyata tuh kita suka buru-buru mau nyampe ke goals itu, padahal emang belum dikasih sama Allah aja. Beneran, ada memang waktu-waktu yang dimana saya selalu bilang sama diri saya, kalau saya ngebangun Sosiopus dari zaman saya masih kuliah dulu, saya pasti akan gagal. Beneran. Meskipun saya belum bilang kita akan sukses ini ya, tapi maksudnya kita juga belum sukses, cuman artinya adalah mendapatkan teman-teman yang saya satu frekuensi, berkomitmen dengan saya, dengan organisasinya sih, gitu, berkomitmen dengan organisasinya gitu. Itu adalah something yang saya baru temukan sekarang. Tapi kalau saya ngebangun itu pada saat zaman kuliah, meski saya kan udah udah punya keinginan tuh mau do something gitu, tapi apa ya gitu. Itu nggak akan sebaik sekarang menurut saya. Kenapa? Karena akumulasi dari skillku, akumulasi dari pengetahuanku, dan caraku berkomunikasi dan membangun emosi-emosiku dan leadershipku itu belum kebangun di situ. Jadi emang udah tahu goalku tuh baru sekarang nih. Oke, aku pernah punya goal ini, ternyata baru mau dilakukan sekarang, and it's fine. Saya punya goal ke Inggris S2. Itu rahasia mimpi saya lagi. Punya cita-citanya ke sana. Pokoknya harus ke sana, S2-nya nggak mau tahu ke sana. Pokoknya negara yang saya mau datangin luar negeri untuk bersekolah atau mengambil mengenyam pendidikan itu S2 atau Inggris atau Eropa lah. Ternyata Allah ngasih saya ke Jepang. Juga apalagi tuh Jepang gitu ya. Saya nggak punya cita-cita tuh ke negara Asia, nggak ada sama sekali. Ternyata guys, di Jepang, itu yang justru buat profilku makin bersinar terang benderang. Sampai buat orang nggak punya alasan untuk nolak kita.
Ternyata emang harus ke situ dulu, ngambil kunci. Nah, kamu kan punya goals, ada pintu di sana. Kamu bawa kunci nggak? Belum tentu. Siapa tahu kuncinya ada di tempat lain, kamu harus ambil dulu tuh kunci. Baru ke sana lagi, buka pintunya. So, don't be hurry. Nikmatin prosesnya. Selain tadi tentang prinsip hidupku tentang what you get, give more and you will get more gitu ya. Yang pertama adalah dalam hidup itu saya punya dua hal. Yang pertama bersyukur sama bersabar. Tuh kalau nggak ngesyukurin apa yang kita punya hari ini, pasti selalu marah. Kenapa itu sana ada, ininya saya belum ada. Kenapa dia IPK-nya 3,100, saya cuman 3,2 misalnya. Saya juga bisa tuh kan. Karena kita nggak bersyukur. Jadi kita marah sama diri sendiri karena kita nggak menerima diri kita sendiri. Karena padahal diri itu harus ada gagalnya. Kemudian bersabar. Ya udah sabarin. Kalau emang tujuan kamu belum dicapai dan kamu harus pergi dulu ambil kunci, sunggokong aja ya, Kerasakti aja ya. Harus jalan kaki, ngambil kitab suci ke barat. Itu kalau teman-teman pernah nonton itu film Sunggokong dan memahami maknanya, padahal kan dia punya awan piton tuh, dia bisa tinggal terbang. Tapi enggak, dia harus jalan kaki. Harus jalan kaki. Untuk apa dia jalan kaki? Si Sunggokong ini, si Kerasakti ini jalan kaki ke barat untuk mengambil kitab suci. Itu karena dia harus nolongin banyak orang di jalanan. Dia harus bertemu orang one case by case. Nantilah ketika masalah yang dihadapinya itu udah banyak, udah cukup, baru perjalanan ke barat itu semakin dekat gitu misalnya. Jadi inilah yang intinya itu, jangan buru-buru. Jangan buru-buru ya, nikmati prosesnya. Jadi boleh banyak cara, tapi nanti tujuannya tetap satu. Karena bisa aja tadi istilahnya itu kuncinya mungkin ada di tempat lain sebelum kita capai tujuan itu ya. Betul. Oke, aku lihat ini ada di room chat. Nggak tahu ini yang menulis Kak Muhammad Arham atau Anis Akbar. Dibilang Anis Akbar mau bertanya katanya. Mungkin tadi raise hand kali. Enggak juga sih. Mungkin ini Kak Muhammad Arham. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Enggak Ada kok kayaknya yang ya. Mas Yunus ini raise hand sama Iya. Andi Ratna. Boleh deh. Tadi ini dulu Kak Ratna dulu deh. Ada yang mau disampaikan Kak? Iya, Kakak, kalau boleh mau bertanya lagi, Kak. Iya. Boleh. Silakan. Oke, mungkin sinyal kali. Ya, tes. Gimana? Atau tunggu dulu ya. Mungkin nih Kak Yunus. Oke Kak, terima kasih atas waktunya. Kak, pertanyaan saya bisa 3 nggak? Diskusi aja, kita Waduh. sama-sama belajar. Oke. Boleh. Maaf ya Kak ya, terlalu banyak karena mungkin juga lagi pada fase di mana memang lagi pengen pengembangan karir Kak. Jadi pas ketemu webinar kayaknya momen yang tepat ini untuk ini mungkin salah satu kuncinya juga karena bisa tiba-tiba gabung kayak gitu. Yang pertama Kak, boleh nggak sih Kak dijelaskan sedikit tentang yang orang selalu bilang kalau masuk ke situ harus berani keluar dulu dari zona nyaman gitu. Cuman saya kadang merasa ngapain saya keluar di zona nyaman saya. Saya udah punya penghasilan, punya pekerjaan tetap gitu. Terus ngapain saya harus keluar lagi dari zona nyaman saya. Itu Kak yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sih Kak bisa kita meredam antara kebutuhan dan kemauan. Gitu karena kalau kita mau kayak pengen banget cepat-cepat sukses kayak gitu Kak. Kemudian yang ketiga itu kayak ketika kita memulai satu karir pertama itu memang harus tahapannya itu memang harus mulai dari seperti apa Kak? Kalau misalkan supaya kan ada juga yang bilang bahwa kita sebenarnya tidak perlu melakukan kesalahan yang sama gitu. Untuk menjadi sukses gitu kita tidak perlu jatuh ke jurang, tetapi kita bisa belajar dari apa yang orang yang sudah pernah masuk ke jurang, kita nggak perlu masuk ke dalam, tapi kita bisa belajar dari apa yang dia dapat di bawah, jadi nggak perlu turun ke bawah juga. Itu Kak, terima kasih. Oke. Thank you. 3 pertanyaan langsung jawab ya. Ya, semangat. Oke, pertanyaan Yunus yang pertama.
soal zona nyaman. Dulu tuh saya juga penganut itu, Yunus, kayak kenapa sih harus keluar dari zona nyaman kalau saya sudah ngerasa nyaman? Kenapa nggak expanding aja ke zona nyaman saya? Maksudnya memperlebar zona nyaman saya itu. Jangan ganggu zona nyaman saya, karena saya sudah nyaman. Saya sekarang tuh baru sadar sih. Saya tuh bertanya sama diri sekarang, saya itu nyaman atau aman? Itu pertanyaan saya. Jadi ini perlu didefinisikan sebenarnya baik-baik sama semua orang, karena kadang-kadang kita ngelihat orang tuh kan sekarang lagi yang masih happening sampai 2021 kemarin kan PNS ya. Orang berbondong-bondong untuk menjadi PNS. Misalnya. Pertanyaannya adalah, apakah memang dari dulu lu pengen jadi PNS atau lu ngerasa itu hanya tiba-tiba ya karena itu ada kesempatan yang terbuka ya udahlah ya. Tapi pertanyaannya itu untuk apa? Untuk membuat kamu nyaman atau mau hanya sekedar aman? Karena kita pikirnya kayak gini. Oh, ada gaji pensiunnya. Aman, Mak. Iya nggak sih? Jadi itu tuh perlu didefinisikan kembali. Nyaman buat gue tuh apa? Apakah bener loh ini saya nyaman, atau kamu nggak mau melangkah lebih jauh, misalnya nggak mau explore pekerjaan baru, atau nggak mau buka bisnis baru, karena kamu takut nggak aman, nggak safety. Kita takut di situ, kita takut terbang kalau itu kan sebenarnya kan. Yang menurut saya ya, saya definisikannya itu seperti itu sekarang. Bahwa memang terlalu nyaman tuh nggak enak loh. Nggak tahu deh teman-teman ya. Kalian kebayang nggak kalau di PT-PT nih ya, di angkot, kita duduk. Kalau kita duduk kan nyaman ya. Can you imagine kalau kita duduk kelamaan, hanya karena kita takut orang lain ambil tempat duduk, tak? Nggak tepos itu, kita punya bokong. Tepos. Sakit, lama-lama sakit tuh. Kalau zonanya nyamannya tuh terlalu lama. Ini prinsip saya ya, bukan prinsip sih tapi lebih ke kayak, akhirnya saya belajar bahwa it's not just about comfort zone sebenarnya, tapi tentang bagaimana zona nyaman saya adalah belajar terus. Kalau ternyata zona nyaman saya sekarang ini buat saya stuck, buat saya kayak nggak ada lagi yang perlu, nggak ada yang harus saya pelajari di sini. Yang harus saya lakukan adalah membuat orang belajar dari saya. Tinggal itu yang harus saya lakukan. Berarti saya harus mencari tantangan lain untuk belajar. Tapi harus lagi. Nah, kalau kita bicara soal zona nyaman, ini sangat bukan dilema sih, tapi kayak ini akan sangat berbeda-beda versi orang, sangat berbeda-beda. Definisi nyamannya saya adalah selama saya punya kesempatan untuk belajar di tempat A, berarti saya masih nyaman. Tapi kalau udah ngerasa cukup, mau pensiun di situ deh, selesai gue. Berarti udah zona nyaman saya udah gak nyaman berarti. Aman iya, ada gaji, jaminan kesehatan, jaminan hari itu ada semua aman aja. Kalau saya keluar dari sini, saya nggak dapat lagi jenis keamanan yang buat saya nyaman kemarin. Tapi kalau saya lama-lama di situ, burn out kepala saya karena udah nggak ada lagi tantangan, nggak ada lagi yang mau saya gemes gitu. Itu ya, itu versi definisi yang dari Iben ya. Jadi saya nggak tahu kalau dari Yunus, sebenarnya saya juga bingung nih kalau mau kasih tahu orang. Saya mau keluar dari zona nyamanku, tapi saya nggak tahu nyamanmu versimu kamu tuh sama nggak sama zona nyamanku? Karena kalau saya lihat ya zona nyamanku, kalau aku di zona kamu mungkin udah nggak nyaman. Itu loh maksudnya. Jadi definisinya pasti akan berbeda-beda setiap orang, Mas Yunus. Kenapa zona nyaman dan aman itu harus cari tahu benar. Ini amannya yang saya butuhkan atau nyamannya yang saya butuhin, itu paling tahu. Karena akan berbeda kalau kita bertanya soal zona ini kepada orang yang sudah berkeluarga. Itu akan sangat berbeda. Orang single seperti saya, seperti teman-teman yang belum punya fokus sama apa namanya, sama keluarga, misalnya karena sudah bersuami atau berkeluarga, itu akan berbeda. Mereka akan banyak mempertimbangkan zona aman daripada zona nyaman. Tidak apa-apa saya berdarah-darah demi anak dan istri di rumah. It's different things. Kita ngelihat PNS yang sangat, kita ngelihatnya enaknya ya hidupnya, nyamannya enaknya hidupnya. Kita belum tentu tahu nyaman benar apa enggak. Si ibunya itu udah berdarah-darah ngadepin atasannya yang toksik banget. Tapi dia ngerasa dia harus ada di situ karena dia butuh keamanan untuk anak dan istrinya, makan di rumah. Jadi definisi tentang nyaman dan zona itu berbeda-beda tiap orang. So saya yang bisa saya sarankan hanyalah choose wisely aja, pilihlah dengan bijak tentang kebutuhan. Pilih aja dengan bijak tentang kebutuhan kita terhadap
zona yang kita mau lewatin sih. Kalau kamu ngerasa zona nyaman dan amannya kamu bisa kamu tinggalkan karena kamu udah buat perencanaan yang matang, ya nggak apa-apa, go ahead, silakan ditinggalin. Tapi rencanain dengan baik, jangan sampai nanti zong gitu. Karena itu kan yang kita khawatirin. Kecuali kamu misalnya single dan kamu siap dengan oke, kalau gue kena zong, saya sendiri yang kena batunya, nggak apa-apa. Beda kita karena tanggung jawab manusia beda-beda di keluarganya. Tanggung jawab dengan diri kita sendiri juga akan sangat berbeda. Jadi please itu aja sih yang dihayatin lebih dalam. Minta doa terus sama Allah. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan yang kedua. Bagaimana sih ngebedain kebutuhan dan keyakinan? Kontrol, jangan check out dulu, jangan check out. Nggak apa-apa dimasukin dulu ke keranjang, nggak apa-apa, simpan di situ aja, lihat-lihatin dulu di keranjang, baru check out. Jadi maksudnya adalah memastikan bahwa ini benar-benar yang saya butuhin nggak sih? Ada ini juga agak sulit ya kalau di saya memastikan dengan kebutuhan dengan keinginan. Karena kalau saya tipikalnya bukan tipikal orang yang suka ingin langsung gitu, enggak gitu. Jadi basically saya tipikal orang yang emang pas lagi butuh baru ada gitu. Karena itu cuma nafsu doang sih kalau keinginan tuh. Nafsu hanya apa ya? Kalau di Islam kita juga dilarang boros, kita juga dilarang mengikuti hawa nafsu. Tapi aku harus make sure juga. Kayak gini buku, saya tuh kan nafsunya sama buku. Beli, nggak dibaca. Ya, emang. Yang pertama karena saya takut nanti kalau saya mau baca nggak ada nih. Tapi itu tetap nafsu, habis duitnya. Mama aku bilang kamu makan buku saja. Kayak iya gitu. Jadi maksudnya mengontrol diri sendiri itu jauh lebih penting. Itu hanya saran saya saja, tapi please make sure itu tidak keinginan yang kamu butuh, karena kan siapa tahu itu bentuk healingnya kita ya. Kita beli tumbler terus, beli tumbler terus, atau kayak beli buku terus, atau beli ganti-ganti casing HP. Siapa tahu itu bentuk healing kita. Kita akan membuang-buang uang tuh dengan cara yang berbeda-beda. Ada kok orang yang headsetnya setiap 1 minggu ganti, ya, karena dia suka, nggak apa-apa sebenarnya, asalkan dia tidak harm others gitu. Maksudnya dia tidak resikonya nggak besar sama orang lain, nggak berimpact banyak sama orang lain dan diri kamu juga sebenarnya. Terus yang pertama first career. Tadi pertanyaan terakhirnya apa sih, lupa? Karir ya. Karir bagaimana sih? Oh ya, aku udah ingat. Bagaimana supaya misalnya jadi kita nggak jatuh di lubang yang sama orang itu. Percaya deh, kalian akan jatuh di lubang kalian sendiri. Kalian gak jatuh di lubang orang, iya bener, karena kalian sudah tahu, oh si A tuh ngelakuin kesalahan ini, jadi saya hindarin. Tapi si A, belum tentu semua langkah yang dilakukan si A itu kamu lakuin. Sehingga kamu akan pasti melakukan langkah kamu. Langkah kamu itu akan buat lubangnya sendiri jatuh lagi pasti. Seriusan. Pasti kita ada banyak atau sedikit kita akan jatuh di lubang, meskipun tuh nggak harus jurang ya, nggak apa-apa kubangan kecil aja, yang penting jatuh ke seleo kayak apa kayak, tapi pasti kita akan jatuh dan kita kan selalu belajar dari diri kita sendiri kok. Jadi jangan takut jatuh. Kalau sudah kita jatuh, kita kan lebih berhati-hati dan orang lain akan belajar dari lubang kita sendiri. So it's fine, it's really fine. Salah nggak apa-apa, jangan takut salah. Itu aja. Terima kasih Mas Yunus. Terima kasih banyak Kak, keren tadi yang pertama tadi antara kayak zona nyaman dan taman yang zona nyaman. Jadi mungkin saya bisa menarik bahwa mungkin saya bisa bertahan pada kondisi di mana sesuatu itu saya tekuni, tapi dan kemudian bisa saya wariskan kepada anak saya dan keluarga saya, dan ketika itu hanya setelah saya habis kerja sudah habis, mungkin itu harus dipikirkan untuk kedua kalinya. Tapi ketika sesuatu yang kita tekunin sudah bisa kita wariskan ke anak cucu kita, mungkin itu harus bisa dipertahankan. Terima kasih banyak Kak, keren banget. Thank you, kamu juga keren. Ya, jadi kalau dari saya sendiri ya Kak, pernah juga dengar nih dari dosen terkait zona nyaman. Daripada kita keluar dari zona nyaman, kenapa kita tidak perluas zona nyaman kita saja? Ya enggak sih? Jadi anggapkan saja kita mungkin nggak nyaman sama sesuatu hal. Itu sebenarnya bukan berarti kita harus keluar ke zona tidak nyaman itu, tapi kenapa tidak perluas zona nyaman kita supaya lingkungan kita juga itu atau pengalaman kita juga yang kita bilangnya kayaknya bukan di sini deh bakatku atau apa. Tapi kalau kita perluas zona itu berarti semakin banyak juga pengalaman yang kita punya, semakin banyak juga bakat yang bisa kita miliki.
Ya nggak sih? Bener Saya bener suka banget. banget juga Kak tadi terkait kalian sebenarnya itu nyaman atau aman? Aduh, perlu Coba dipertanyakan ya. dipertanyakan itu. Perlu dipertanyakan juga nih buat teman-teman semuanya. Baik. Jadi mungkin itu ya pertanyaan terakhir buat sesi di webinar ini. Karena kita juga sudah 2 jam nih bareng-bareng nih bercerita sama Kak Ibeng dan juga dari teman-teman tadi pertanyaannya luar biasa keren-keren semua. Yap. Kelihatan banget kalau memang karir itu penting banget ya, harus kita tata dari sekarang, masa depan karir kita tuh harus ditata dari sekarang supaya kita nggak hilang arah nanti ya teman-teman. Benar. Benar banget. Iya, jadi sebelum saya menutup nih ya webinar kali ini, makasih banyak semuanya buat partisipasinya. Makasih banyak juga Kak Ibeng buat kesempatannya udah meluangkan waktunya di sini. Mungkin ada Kak, Kak Kak, sebelum tapi ada IG-nya Kak, mungkin bisa di-follow atau apa, iya, YouTube Kak? ada. Bentar ya. Tapi sebelum itu Kak, mungkin ada yang mau disampaikan dulu nih kepada kita-kita semua nih. Gimana Kak Ibeng? IG aku. Hmm. Oh, silakan di follow Iben Eka Sari dan apalagi ya? Iben Eka Sari sama Social Plus Indonesia deh, tolong di follow ya. Oh iya, aku bisa Guys. share screen kok. Nih. Bentar ya. Turun nggak layarnya? Ya, jadi tadi buat teman-teman yang penasaran dengan IG kita, juga IG-nya Kak Ibeng ataupun tadi Sosiopus, boleh banget untuk IG kelas kita atau dari IG Bimbingan dan Konseling Angkatan 2020 Universitas Negeri Makassar kelas B. Kalian boleh cek di Instagram ij.konsilarius. Jadi boleh banget kalian kepoin, keep in touch di sini. Terus yang kedua nih ada juga kita kerjasama dengan Edukons.id, edukons.id. Ini juga sebuah lembaga yang dibuat juga dari dosen kami, Ibu Farida Aryani. Itu di sini bakal banyak banget tips-tips dan juga pengalaman yang terkait edukasi, psikologi, dan konseling. Dan yang ketiga, nah ini tadi foundernya Kak Iben, Sosiopus Indonesia. Jadi kalian juga bisa cek Instagramnya @sosiopus-indonesia yang bakal membahas tentang green agriculture. Bagaimana SDGs itu atau sumber daya manusia itu berhubungan dengan alam. Jadi boleh banget kalian keep in touch di sini. Oke, teman-teman, sebenarnya juga ada kok di pamfletnya. Jadi kalian juga bisa cek di situ. Udah tertera promosi Instagram, ada juga YouTube, TikTok juga bahkan ada di situ. Oke. Baik. Aku lihat di baik ya. Mungkin sebelum saya menutup nih, dari mungkin ada pesan atau kesan dari Ibu Farida Aryani. Ibu, makasih banyak atas waktunya. Udah bantu kami nih membuat webinar ini, walaupun saya rasanya udah ganggu kayaknya aktivitas Ibu lama banget karena ngebantuin webinar ini. Makasih banyak Ibu. Terima kasih Kakak Ima. Makasih Bu Farida. Sering-sering Semoga ada nanti bisa kesempatan diundang juga di ngobrol-ngobrol. Amin ya Ibu, insya Allah. Jadi Saya menunggu undang juga undangan di aja ya. Edukons. Makasih banyak Ibu atas kita diberi wadah nih untuk membuat webinar kali ini. Sama-sama, sukses semua. Iya. Baik, sebelum saya menutup nih ya webinar kali ini, saya mau kasih quotes nih buat teman-teman. Semoga bisa. Oke, jadi quotes-nya ini udah terlihat ya. Jadi ini aku dapat kemarin waktu baca-baca dari Tony Gaskin. Jika Anda tidak membangun mimpi Anda, maka seseorang akan mempekerjakan Anda untuk membantu membangun impian mereka. Dari Tony Gaskin. Jadi kalau kalian tidak membangun mimpi atau impian kalian dari sekarang, kalian malah nanti jatuhnya hanya jadi babunya orang lain. Gak mau kan? Jadi harus kita perlu kembangin atau ayo kita buat rencana masa depan karir kalian mulai dari sekarang. Oke? Ya, jadi sebelum menutup nih kita foto bareng dulu ya.
untuk sesi dokumentasi. Jadi buat teman-teman boleh on cam semuanya, perlihatkan wajah manis kalian. Senyum. Kalau ayo. iya, kalau dari saya sendiri ada nih rumusnya. Rumus 227. Apa tuh? Jadi maksudnya rumusnya itu 2 senti bibir kanan itu tarik ke samping. 2 senti juga di ujung bibir kiri itu tarik ke samping. Terus tahan selama 7 menit. Bukan ya, bukan. 7 detik. Jadi kita senyum selama 7 detik. Oke. Gitu rumus 227. Oke, siap-siap ya. Kita foto bareng. Oke, slide pertama siap-siap ya. 1, 2. Oke, sekali lagi. Oke, slide kedua. Wah, jarang yang on cam di sini. Oke, makasih teman-teman. Oke, nanti di-share ya fotonya. Siap. Makasih banyak Kak Iben atas kesempatannya. Sama-sama, makasih banyak. Kalian sukses Makasih semua. banyak. Berarti masa depan dengan gemilang dan bahagia. Dengan gembira dan bahagia. Makasih banyak ya, makasih banyak Ibu Farida. Semoga sehat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Kak. Buat teman-teman semuanya, makasih banyak juga atas partisipasinya. Kalian semua hebat, keren-keren. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi ya di lain waktu dengan pastinya webinar yang lebih spektakuler. Ya. Webinar yang lebih spektakuler. Oke, saya Aulia Wasila Fatuna Salin beserta tim kami dari IJ Konsilarius kerjasama juga dengan edukons.id dan Sosiopus Indonesia. Kami pamit undur diri. Terima kasih banyak semuanya dan tetap semangat yang menjalani hari. Sampai jumpa. Udah boleh live ya di Zoom. Makasih banyak semuanya. Kalau mau juga boleh denger dulu nih. Dengar dulu lagi. Lagunya Tulus nih. Bagus banget kata-katanya. Remedy. Tapi sampai kapan kamu menahan-nahan bila pergi itu solusi. Sampai jumpa semuanya. Kejar mimpimu, kejar perlumu, kejar maumu. Untuk kejar mimpimu, kejar perlumu, kejar maumu. Pasti sedih menghalang legaku, melepasmu berawan pandangku. Sendu mengingat